Kastil Besi Hitam Bab 341, Kehidupan Keluarga. Setelah makan malam, Zhang Tai tinggal di rumah untuk mengobrol dengan keluarganya. Sementara itu, dia bermain dengan si kecil yang mencoba memanjat segalanya. Suasananya sangat hangat. Mengenai penculikan Zhang Yang, orang tua Zhang Tai masih belum mengetahui kalau hal itu ada kaitannya dengan Zhang Tai. Mereka juga tidak tahu bahwa Zhang Tai menghadapi bahaya yang lebih besar daripada Zhang Yang pada hari itu. Karena Zhang Tai tidak ingin mereka mengkhawatirkannya, dia hanya menjelaskan secara singkat bagian-bagian dari kejadian tersebut. Saat ini, keluarga Zhang mempekerjakan seorang pelayan yang dikenalkan oleh paman tertua Zhang Tai. Dia dipanggil Bibi Jen, dia jujur, rajin, dan memiliki latar belakang yang jelas. Selain 56 koin perak sebulan, dia juga akan mendapat tip untuk liburan dan festival. Melihat keluarga Zhang duduk di ruang tamu, Bibi Jen membuatkan irisan buah untuk mereka. Pada awalnya, Ibu Zhang Tai adalah orang terakhir yang ingin mempekerjakan seorang pembantu. Ketika dia berpikir bahwa mereka akan menghabiskan puluhan koin perak sebulan, Ibu Zhang Tai sangat enggan untuk melakukannya. Karena sudah sangat rajin di kota Black Hot selama bertahun-tahun, Ibu Zhang Tai tidak terbiasa dilayani oleh orang lain. Namun, perut kakak perempuan Zhang Tai semakin membesar sementara kakak laki-laki dan ayah Zhang Tai memiliki pekerjaan sendiri dan hanya punya sedikit waktu untuk tinggal di rumah. Ibu Zhang Tai tidak bisa mengurus kakak ipar Zhang Tai sambil menyiapkan makanan untuk seluruh keluarga, oleh karena itu, dia setuju untuk mempekerjakan seorang pembantu. Anak-anak di usia setengah tahun adalah yang paling menyiksa. Selama setengah tahun terakhir, Zhang Chengan dirawat oleh kakak ipar Zhang Tai dan ibu Zhang Tai. Dia diam di siang hari, di malam hari, ketika semua orang tertidur, anak ini akan penuh energi dan dia ingin buang air kecil atau besar. Padahal, hal itu hanya bisa diurus oleh kakak ipar Zhang Tai pada malam hari. Karena kurang tidur dalam jangka waktu lama, Zhang Tai berpikir bahwa kakak iparnya terlihat agak kuyu. Ini adalah hal-hal biasa dan sepele dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sebelum Zhang Tai kembali, kakak ipar Zhang Tai dan Zhang yang telah membicarakan tentang mempekerjakan pengasuh anak. Mereka selalu berusaha membujuk ibu Zhang Tai secara tidak langsung. Ketika Zhang Tai kembali hari ini, dan melihat ibu Zhang Tai sangat bahagia, kakak ipar Zhang Tai sekali lagi menyinggung soal pengasuh anak. Anehnya, kali ini, ibu Zhang Tai langsung menyetujuinya. Seluruh keluarga kemudian menjadi sangat gembira. Kita harus memilih pengasuh bayi dengan sangat hati-hati. Dia harus hati-hati dan sabar. Kebetulan, ayahmu dan aku telah menemukan rumah pamanmu di kota Sins beberapa hari yang lalu. Pamanmu punya banyak anak dan bibimu terbaring di tempat tidur sepanjang tahun karena sampai sakit. Mereka mempunyai masalah keuangan yang parah. Ibu Zhang Tai menatap Zhang Yang dan menjelaskan, kamu dan Zhang Tai memiliki sepupu perempuan yang lebih tua. Dia tampan, berusia lebih dari 30 tahun dan bekerja sebagai pengasuh anak di taman kanak-kanak di jalanan. Meskipun bekerja sangat keras, dia hanya bisa menghasilkan lebih dari 40 koin perak sebulan di sana. Jika kamu ingin mempekerjakan pengasuh anak, sebaiknya kamu mempekerjakan sepupumu karena kita satu keluarga. Ide bagus, Zhang Yang langsung setuju, saat saya punya waktu luang. Saya akan pergi ke kota Sins untuk mengundang keluarga paman saya untuk reuni. Ketika Zhang Tai ingin bertanya tentang kondisi kesehatan kakek dan neneknya, dia melihat secercah kesedihan di mata ibunya, oleh karena itu, dia tahu jawabannya. Setelah meninggalkan prefektur Huaiyuan selama 30 tahun, Zhang Tai tahu bahwa kakek dan neneknya pasti sudah meninggal, satu demi satu, sebelum mereka kembali. Jika tidak, ibunya tidak akan terlihat sedih. Bu, bagaimana dengan anggota keluarga paman? Zhang Tai bertanya kemudian. Pamanmu mempunyai 4 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. 2 anak perempuannya dan 3 anak laki-lakinya telah menikah, meninggalkan sepupu perempuanmu yang lebih tua dan sepupu laki-lakimu yang lebih tua di rumah. Sepupu perempuanmu yang lebih tua adalah pengasuh taman kanak-kanak sementara kakak laki-lakimu sepupumu tidak punya pekerjaan resmi. Bibimu berbaring di tempat tidur sepanjang tahun. Pamanmu adalah seorang tukang pos. Dia harus menjaga keluarganya. Jika kamu dan kakak laki-lakimu bisa, kamu harus banyak membantu mereka. Bu, jangan khawatir, aku yakin keluarga pamanku akan berkecukupan. Bagaimana mungkin aku dan kakak laki-lakiku tidak membantu kerabat ibu ketika mereka dalam kesulitan? Setelah mengetahui situasi di sana, kami akan membantu mereka. Zhang Tai menghibur ibunya, oh, penyakit apa yang diderita bibi? Bibimu bekerja di pabrik es, karena paparan suhu dingin yang terlalu lama, dia menderita rematik dan radang sendi yang parah. Dia bahkan tidak bisa berjalan dengan mudah sekarang. Ibu Zhang Tai menghela nafas. Rematik dan radang sendi? Mendengar jawaban ini, Zhang Tai tersenyum. Meski belum yakin bisa menangani penyakit lain, ia yakin kedua penyakit itu pasti bisa disembuhkan hanya dengan beberapa botol obat serbaguna. Saya akan mengirimkan sejumlah obat serbaguna kepada mereka untuk keluarga paman saya dan keluarga saya sendiri. Selama pembicaraan,
Zhang Tai mulai memahami detail apa yang telah dilakukan ayah dan kakak laki-lakinya selama setengah tahun terakhir. Setelah tinggal di rumah selama beberapa waktu, ayah Zhang Tai tidak tahan lagi melakukan apapun, jadi, dia mendapat pekerjaan sebagai insinyur material di sebuah perusahaan manufaktur pesawat. Karena dia sangat akrab dengan pekerjaan ini, dia menjadi bersemangat sekali lagi. Di bagian akhir pembicaraan, ayah Zhang Tai mulai berbicara tentang pembuatan kapal udara dengan semangat tinggi. Menurutnya, pekerjaan ini jauh lebih menarik dibandingkan pekerjaan sebelumnya. Selain itu, ada banyak pemuda di perusahaan tersebut, yang membuatnya sangat energi. Zhang Tai kemudian bercanda, "Ayah, sekarang ayah sangat menyukai pembuatan kapal udara, bagaimana kalau membelikan perusahaan itu untukmu dan membiarkanmu menjadi bosnya?" Mendengar kata-kata Zhang Tai, ayahnya hampir menyentil keningnya sekali lagi. Meskipun perusahaan itu memproduksi kapal udara kecil, perusahaan itu mempekerjakan lebih dari 700 pekerja. Total asetnya berjumlah lebih dari 300.000 koin emas. Itu berarti 300.000 koin emas. Bagaimana kamu bisa membelinya begitu dengan mudah? Jangan katakan kata-kata kosong. Zhang Tai hanya menjawab sambil tersenyum. Zhang yang telah mendaftarkan grup bisnis dan mulai terlibat dalam perdagangan makanan dan farmasi. Setelah setengah tahun berlatih, dia perlahan-lahan mulai menstabilkan bisnisnya. Nama grup bisnis Zhang Tai adalah grup bisnis Jinwu. Jinwu berarti matahari, yang juga merupakan binatang ajaib yang hidup di matahari dalam mitos Tiongkok. Di zaman ini, orang Tionghoa selalu suka memberi nama organisasi atau kelompoknya berdasarkan kiasan atau cerita dalam mitos, seperti Golden Rock Bang. Selain itu, Jin mengacu pada Jin radikal dari Tai, yang mengindikasikan Zhang Tai, sedangkan Jinwu mengacu pada yang mengindikasikan Zhang Yang. Nama ini mencantumkan nama saudara-saudara dan mewakili posisi saudara-saudara dalam kelompok bisnis. Zhang yang memutar pikirannya selama 2 minggu sebelum dia memikirkan nama ini. Dia sangat senang dengan nama itu. Selama setengah tahun terakhir, ia juga menghabiskan banyak waktu dan tenaga di grup bisnis. Ruang lingkup utama perusahaan adalah perdagangan makanan dan obat-obatan. Dia memilih 2 area tersebut karena Zhang Tai memberitahunya bahwa perang suci ketiga antara manusia dan iblis sudah dekat. Melihat kembali 2 perang suci sebelumnya antara umat manusia dan iblis. 3 bahan terpenting adalah makanan, obat-obatan, dan senjata. Dalam setiap perang suci, perusahaan atau kelompok usaha di ketiga industri di atas akan memperoleh keuntungan yang tak terhitung banyaknya. Zhang yang bertaruh bahwa industri makanan dan obat-obatan akan menjadi semakin penting di masa depan dan semua makanan dan obat-obatan akan menjadi langka dan mahal. Seperti halnya industri senjata dan amunisi. Namun, grup bisnis Jinwu tidak memenuhi syarat untuk memasuki industri ini karena memerlukan aset besar dan fondasi yang kuat. Oleh karena itu, ia hanya bisa memulai dari perdagangan makanan dan obat-obatan. Industri pengolahan ikan dan industri obat-obatan makhluk laut sangat berkembang di prefektur Huaiyuan yang terletak di wilayah pesisir. Hal ini menciptakan kemudahan besar bagi grup bisnis Jinwu untuk melibatkan diri dalam industri makanan dan farmasi. Saat ini, kelompok bisnis Jinwu terutama memperdagangkan ikan kaleng, yang memiliki umur simpan yang sangat lama, dan obat yang terbuat dari biotoksin actiniaria khusus. Yang terakhir ini bisa diterapkan secara luas dalam pemrosesan senjata untuk membuat senjata lebih mematikan bagi iblis dan umat manusia. Grup bisnis Jinwu telah membuka pasar dan menjalin hubungan dengan beberapa klien. Langkah selanjutnya, menurut rencana Zhang Yang, adalah kelompok bisnis Jinwu memperluas ke tingkat atas rantai industri pengolahan makanan dan obat-obatan. Ketika perang suci pecah, pihak yang paling berkuasa tidak hanya akan memperdagangkan barang, tetapi juga mengontrol sumber-sumber daya. Zhang yang pertama-tama memutuskan untuk membeli pabrik pengalengan, kemudian, dia akan membentuk tim nelayan kecil. Dia berencana untuk mengontrol setiap mata rantai penting dalam produksi ikan kaleng mulai dari penangkapan ikan, pengolahan, produksi hingga penjualan. Waktu berlalu, semua orang menikmati pembicaraan dengan anggota keluarga mereka. Sebentar lagi jam 11 malam. Mengingat ayah Zhang Tai harus berangkat kerja besok, mereka kemudian kembali ke kamar masing-masing untuk tidur. Sebelum kembali ke kamarnya, Zhang Tai bertanya kepada ibunya, "Bu, apakah kita punya minuman keras?" "Iya, itu ada di dapur. Ayahmu membelinya untuk membuat minuman obat. Kamu ingin itu untuk apa?" "Aku ingin sedikit. Apakah kamu meminumnya sekarang?" Ibu Zhang Tai memandangnya dengan ekspresi ragu. "Tidak, saya sedang berlatih keterampilan bertarung. Sebelum memulai, saya harus membersihkan tubuh saya dengan minuman keras. Itu digunakan untuk menurunkan suhu tubuh saya. Meskipun saya akan tinggal di rumah selama beberapa hari, saya tidak akan menghentikan kultivasi saya." Zhang Tai mengarang karena dia percaya bahwa tidak ada yang akan meragukan kata-katanya. Adapun mengapa dia menggunakan minuman keras daripada alkohol, siapa yang peduli, mungkin minuman keras lebih bergizi daripada alkohol. Mendengar bahwa Zhang Tai akan tinggal di rumah selama beberapa hari, ibu Zhang Tai langsung tersenyum puas, anggurnya ada di lemari anggur, jika tidak cukup.
Aku akan membelikannya untukmu besok. 1 atau 2 botol sudah cukup. Zhang Tai menyeringai. Setelah mengucapkan selamat malam kepada anggota keluarganya, dia pergi ke dapur dan mengambil 2 botol minuman keras berukuran sedang yang diberi tanda 61 derajat dari lemari anggur sebelum kembali ke kamar tidurnya sendiri. Kastil Besi Hitam bab 342, menabur benih teratai 1. Setelah mematikan lampu di kamar tidur, Zhang Tai berdiri di depan jendelanya di lantai 3. Dia sedikit membuka sudut tirai dan melihat ke halaman. Saat itu sudah lewat tengah malam dan lampu di halaman masih menyala. Seorang pengawal sedang duduk diam di koridor halaman dengan mata terbuka lebar. Di sisi lain rumah ada orang lain yang juga sedang bertugas. 2 orang lainnya sedang tidur di kamar samping ruang tamu di lantai 1. 4 orang di atas ditinggalkan oleh Zhang Haiti, kakek Zhang Tai, ketika dia datang ke sini untuk Zhang yang kemarin. Mereka telah bekerja untuk keluarga Zhang selama lebih dari 10 tahun. Karena Zhang yang mengalami penculikan, dengan orang-orang ini di rumah, keluarga Zhang akan merasa aman. Zhang Tai kemudian meletakkan sudut tirai dan mulai mempertimbangkan untuk mencari beberapa pengawal dan penjaga untuk anggota keluarganya. Ini setelah kakak laki-lakinya diculik, sulit untuk mengatakan apakah kejadian serupa akan terjadi pada anggota keluarga lainnya. Ketika dunia menjadi semakin kacau, Zhang Tai berpikir bahwa dia harus memperhatikan masalah ini. Pada saat ini, karena kakeknya telah menugaskan pengawal dan penjaga di sini, dia tidak perlu mencari orang lain untuk saat ini. Jika dia mencari pengawal dan penjaga lain saat ini, dia akan menghadapi 2 masalah, yaitu kesetiaan pengawal dan penjaga baru yang dia temukan, dan kakeknya akan berpikir bahwa keluarga Zhang Tai tidak percaya padanya. Yang mana akan menimbulkan banyak keraguan dan kesalahpahaman. Selain itu, menurut kakak laki-lakinya, ketika Zhang yang berada di rumah sakit, Departemen Intelijen Prefektur Huaiyuan menemukannya dan mencatat rincian penculikan tersebut. Dengan menggabungkan pernyataan Zhang Yang dan petunjuk lainnya, tidak akan sulit bagi beberapa orang pintar untuk menyimpulkan bahwa Zhang Tai adalah satu-satunya orang yang menguasai pengetahuan rahasia dalam memproduksi obat-obatan serbaguna. Oleh karena itu, hampir mustahil bagi orang-orang tersebut untuk memperoleh pengetahuan rahasia pembuatan obat serbaguna dari anggota keluarganya. Tentu saja, ada kemungkinan seseorang akan memaksanya untuk menyampaikan pengetahuan rahasia memproduksi obat serbaguna dengan menculik anggota keluarganya. Namun, kecuali Istana Huaiyuan menolak skenario terburuk dan kehilangan kemampuannya untuk melindungi keturunan klan Zhang, hal ini tidak akan terjadi dalam waktu singkat. Meski itu benar-benar terjadi, orang-orang itu pasti akan mendapat hukuman yang berat. Oleh karena itu, apakah mereka ingin menguasai metode untuk memproduksi obat serbaguna atau menghancurkan metode ini secara langsung? Target utama mereka tetaplah Zhang Tai. Setelah kejadian baru-baru ini, mereka seharusnya lebih jelas mengenai hal ini. Zhang Tai menyadari bahwa prioritas utamanya adalah meningkatkan kekuatan bertarungnya sesegera mungkin. Dia perlu menemukan cara untuk mendapatkan buah 7 kekuatan untuk mengubah keterampilan melemparnya yang tepat menjadi kartu asnya. Setelah semua anggota keluarganya pergi tidur dan dia memastikan tidak ada orang yang mengganggunya, Zhang Tai memasuki Kastil Besi Hitam. Sejak dia meninggalkan Gua Naga, ini adalah pertama kalinya Zhang Tai memasuki Kastil Besi Hitam. Sebelum Zhang Tai memasuki Kastil Besi Hitam, dia memegang 2 botol minuman keras sambil mengharapkan buah baru di pohon kecil. Meskipun pertarungan di Gua Naga 3 hari yang lalu sangat sengit, Zhang Tai tahu bahwa sudah waktunya dia menuai buahnya. Setelah membuka kunci pintu lengkung yang menakjubkan itu dalam pikirannya, Zhang Tai langsung menghilang dari kamar tidur dan memasuki Kastil Besi Hitam. Setelah Zhang Tai meminta agar Heller menyelaraskan waktu di Kastil Besi Hitam dengan waktu di luar, maka sekarang juga sudah malam di Kastil Besi Hitam. Suasana di Kastil Besi Hitam sangat tenang. Tanpa hiruk-pikuk siang hari, semuanya seperti mimpi indah. Apa yang menutupi ruang ini sekarang bukanlah lagi pelangi yang berwarna-warni dan cemerlang, melainkan awan berwarna-warni yang menutupi bulan yang cerah. Dengan cahaya lembut, seluruh ruangan menjadi cukup terlihat. Dalam kegelapan, setiap daun pohon kecil itu bersinar. Dengan bentuk yang berbeda-beda, daun-daun itu memancarkan cahaya dengan berbagai warna. Hasilnya, ratusan warna menyinari pohon kecil itu. Saat menyaksikan pohon kecil yang misterius itu, Zhang Tai merasa seperti sedang menikmati pemandangan yang menakjubkan. Dia menontonnya selama 1 menit sebelum berhenti memetik buah. Dengan 2 botol minuman keras, dia memasuki labnya. Setelah lampu dinyalakan, seluruh lab menjadi terang. Di atas meja tergeletak biji teratai dari teratai api yang menyala-nyala yang dihadiahkan dari Zhao Yuan, guru Zhang Tai. Zhang Tai meletakkan botol-botol itu dan menemukan botol kaca kosong dari lemari yang dapat menampung lebih dari 1 liter cairan. Sejak dia membeli termos ini dari kota Black Hot, Zhang Tai belum menggunakannya sampai sekarang. Setelah memeriksa labu tersebut, Zhang Tai menemukan bahwa bagian dalamnya bahkan sedikit kotor, dan mungkin hal tersebut sudah terjadi sejak ia meninggalkan pabrik. Udara di Kastil Besi Hitam terasa segar, alami, dan dipenuhi berbagai reiki tumbuhan.
Hampir tidak ada kotoran atau debu di udara. Sekitar 8 hingga 9 bulan yang lalu dia membersihkan meja lab. Sekarang masih sebersih dulu. Setelah menyentuhnya, dia tidak melihat ada kotoran sama sekali. Jika udara bisa dijual, Zhang Tai bahkan ingin menjual udara dalam kaleng. Zhang Tai kemudian memegang botol itu dan pergi ke sungai. Setelah dibersihkan sepenuhnya, dia membawanya kembali ke laboratorium. Kalau saja aku bisa memasang pipa air di laboratorium. Namun, Zhang Tai tahu bahwa dia tidak dapat membuat sesuatu seperti itu untuk saat ini. Akan sangat membosankan baginya untuk membeli menara air dan pipa air lalu membawanya ke kastil besi hitam. Selamat datang di kastil besi hitam, Tuan Kastil. Saat Zhang Tai sedang mencuci botolnya, Heller tiba dan menemuinya di pintu masuk lab. Dia membungkuk ke arah Zhang Tai. Atas perintah Zhang Tai, Heller akhirnya tidak menambahkan kata tampan dan luar biasa pada judul Zhang Tai. Zhang Tai tahu bahwa ia bisa menikmatinya sendirian, namun tidak bijaksana jika ia mengajak orang lain untuk ikut bersamanya. Zhang Tai menyapa Heller dan mereka masuk ke lab bersama. Setelah memasuki lab, Zhang Tai buru-buru memulai pekerjaannya sementara Heller hanya berdiri diam di samping. Setiap botol berisi sekitar 500 liter minuman keras. Zhang Tai kemudian membuka tutupnya dan menuangkan semua minuman keras ke dalam botol kaca yang lebih besar. Total minuman keras memenuhi sekitar 80% labu. Setelah itu, Zhang Tai memegang biji teratai yang beratnya seperti sepotong kayu ulin. Dia kemudian memecahkannya dan mengeluarkan biji teratai dari dalam satu persatu. Setiap biji teratai dari teratai merah yang menyala-nyala hampir sebesar bola kaca satu yang biasa dimainkan Zhang Tai ketika dia masih muda. Biji merah itu seberat besi. Zhang Tai menjepit satu, namun tidak bisa mematahkannya sama sekali. Oleh karena itu, Zhang Tai memasukkan satu ke dalam mulutnya dan menggigitnya. Namun, dia merasa ingin menggigit manik baja. Setelah mencobanya, Zhang Tai tahu bahwa tuannya benar. Jika dia menelannya dengan paksa, dia pasti akan mengeluarkannya dalam keadaan yang sama seperti saat ini. Ada total 18 benih di dalam kantong benih, lebih sedikit dari yang dia harapkan. Setelah merendam 10 biji teratai di dalam minuman keras, Zhang Tai hanya memiliki 8 biji yang tersisa. Sambil menatap benih-benih itu, Zhang Tai langsung memikirkan sebuah ide. Dia hampir melompat karena ini adalah biji teratai, mengapa tidak menaburnya di kastil besi hitam, lalu. Halo, Zhang Tai langsung memalingkan wajahnya ke arah Heller yang berdiri di sampingnya. Bisakah kita membuat magma di sini? Anda akhirnya mendapatkannya, tuanku. Saya sedang berpikir untuk mengingatkan Anda. Sepertinya itu tidak perlu. Heller kemudian tersenyum, tentu saja, Anda dapat menciptakan lingkungan yang penuh dengan magma, tidak ada bedanya dengan menciptakan lingkungan permukaan. Benih Anda berasal dari tanaman berbasis silikon yang jarang terlihat. Mereka mengandung energi yang sangat istimewa. Jika itu ditaburkan, itu pasti akan sangat berguna bagimu dan kastil besi hitam. Tanaman berbahan dasar silikon, maksudmu teratai merah menyala-nyala adalah tanaman berbahan dasar silikon? Zhang Tai kagum dengan istilah ini. Ini adalah pertama kalinya dia melihat organisme non-karbon sejak dia dilahirkan. Dia berpikir bahwa dia mungkin tidak akan melihat organisme berbasis non-karbon sepanjang hidupnya. Tentu saja, jika ini bukan tanaman berbasis silikon. Bagaimana ia bisa tumbuh di lingkungan bersuhu tinggi seperti magma? Organisme berbasis karbon tidak akan pernah bisa melakukan ini. Bisakah kita menanam teratai merah yang menyala-nyala di sini? Disinilah bahkan pohon buah manjusaka karma bisa tumbuh. Tidak ada tanaman yang tidak bisa ditanam di sini? Heller menjawab dengan percaya diri. Mendengar jawaban ini, jantung Zhang Tai hampir meledak. Kastil besi hitam bab 343, menabur benih teratai 2. Setelah diberitahu bahwa dia bisa menabur benih teratai merah yang menyala-nyala di kastil besi hitam, Zhang Tai menjadi sangat bersemangat. Itu berarti dia dapat memiliki satu kartu truf lagi dan satu sumber daya lagi. Zhang Tai tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat biji teratai merah menyala menjadi matang? Semua tanaman berbasis silikon tumbuh sangat lambat. Dibutuhkan benih teratai merah yang menyala-nyala selama 60 tahun untuk menjadi matang. Mendengar jawaban ini, senyum Zhang Tai langsung membeku, namun Heller belum menyelesaikan apa yang dia katakan. Tetapi jika Anda dapat memasukkan sejumlah besar reiki ke dalamnya, Anda dapat mempercepat pertumbuhannya dan membuatnya matang dalam waktu setengah tahun. Berdasarkan ketentuan reiki saat ini di Castle of Black Iron, jika Anda memasukkan semua reiki ke dalam sebuah benih dari teratai merah yang menyala-nyala, kamu bisa membuatnya matang dalam waktu sekitar 2 tahun. Meskipun Zhang Tai tahu bahwa reiki di Castle of Black Iron dapat mempercepat pertumbuhan tanaman, dia tidak membayangkan bahwa reiki juga dapat mendorong pertumbuhan teratai merah yang menyala-nyala. Bisakah kita menciptakan lingkungan bawah tanah yang tepat untuk pertumbuhan benih teratai merah yang menyala-nyala? Ya, Tuan Kastil.
Penyimpanan energi dasar yang telah kamu kumpulkan di Pulau Naga tersembunyi dapat memungkinkan penciptaan ruang dan medan dalam jumlah kecil. Mendengar jawaban Heller, Zhang Tai langsung membuka panel manajemen Castle of Black Iron. Setelah memilih tombol pembuatan ruang dan medan pada menu, muncul 3 submenu. Lapisan permukaan, lapisan bawah tanah, lapisan bawah permukaan. Zhang Tai memilih opsi lapisan bawah tanah. Dalam sepersekian detik, gambar 3 dimensi yang mencakup area bawah tanah kastil besi hitam muncul di depan Zhang Tai. Setelah mendapatkan Castle of Black Iron, ini adalah pertama kalinya Zhang Tai melihat seluruh dunia bawah tanah Castle of Black Iron. Seluruh kastil besi hitam berbentuk kubus. Kedalaman bawah tanah Castle of Black Iron sekitar 800 meter, sama dengan panjang dan lebarnya. Karena Heller telah menambahkan lebih dari 200.000 meter persegi air tawar ke dalam danau, Zhang Tai dapat melihatnya dalam gambar holografik struktur bawah tanah Castle of Black Iron. Lapisan tanah dan batuan di bawah danau air tawar itu kedalamannya hanya belasan meter. Dibandingkan dengan tempat asli lainnya di Castle of Black Iron, tempat itu terlihat sangat tipis. Ada apa dengan ketebalan lapisan bawah tanah di sini? Zhang Tai bertanya pada Heller. Ini adalah ketebalan standar dari setiap lapisan tanah dan bawah tanah baru di kastil besi hitam. Kamu mungkin belum mempunyai penyimpanan energi dasar yang cukup untuk menjadikannya setebal tempat lain. Heller menjelaskan, bagi mereka yang hidup di permukaan, tidak ada gunanya memberi mereka lapisan bawah tanah yang terlalu tebal. Itu hanya akan membuang-buang energi dasar. Bolehkah aku membuat lapisan bawah tanah danau ini sedalam tempat lain? Anda dapat mencobanya, tuanku. Selama Anda memiliki penyimpanan energi yang cukup, Anda dapat memperluas permukaan tanah atau lapisan bawah tanah kastil besi hitam sebanyak yang Anda bisa. Jika Anda memiliki cukup penyimpanan energi dasar, Anda dapat bahkan membuat lapisan bawah tanah setiap tempat di kastil besi hitam setebal 1 juta km. Zhang Tai mengangguk sambil menghela nafas dalam. Untuk fungsi ini saja, kastil besi hitam memerlukan penyimpanan energi dasar yang tidak terbatas. Meskipun saya mampu menyerap semua air laut, Castle of Black Iron dapat dengan mudah menghabiskan semua energi dasar. Tampaknya merupakan pekerjaan jangka panjang untuk mengumpulkan energi dasar. Setelah memeriksa struktur bawah tanah kastil besi hitam untuk sementara waktu, Zhang Tai secara langsung memproyeksikan gambarannya tentang Gua Kares dan lingkungan magma teratai merah menyala di Gua Naga tersembunyi ke dalam diagram holografik 3 dimensi. Setelah menyesuaikan dan mengukur penyimpanan energi dasar Castle of Black Iron beberapa kali, Zhang Tai akhirnya mendapatkan gambaran lapisan bawah tanah itu. Pintu masuk lapisan bawah tanah berada dekat dengan bagian tengah selatan kastil besi hitam. Jaraknya hanya 100 meter dari Zhang Tai. Terletak di hutan pinus, pintu masuknya adalah sebuah bukit setinggi sekitar 10 meter. Sebuah gua gunung terbentang 100 meter di bawah tanah seperti tangga spiral dari pintu masuk ini. Di ujung lain gua gunung, Zhang Tai membuka Gua Kares bawah tanah yang luasnya sekitar setengah lapangan American football. Terdapat sebuah telaga magma tak beraturan sebesar 2 lapangan basket dan beberapa parit magma berliku selebar 2 meter yang terhubung ke telaga magma tersebut. Danau magma terlihat terlalu putih, itu menandakan suhu tinggi. Namun, biji teratai merah yang menyala-nyala hanya cocok tumbuh di magma di bawah 800 derajat Celcius. Heller menjelaskan sambil langsung menyesuaikan suhu pada gambar holografik. Kemudian, Zhang Tai menyadari bahwa magmanya berubah sedikit lebih merah sementara suhunya tetap pada 617 derajat Celcius. Setelah melakukan ini, Heller mengangguk. Karena kelengkapan ilusi Anda pada detail lapisan bawah tanah lebih rendah dari 8%. Apakah Anda mengizinkan sistem untuk memulai hukum penciptaan alam biasa untuk memperbaiki sisanya? Setelah sistem menyelesaikan konstruksi, Anda dapat menyesuaikannya dengan tangan. Tuanku, setuju atau tidak setuju? Zhang Tai memilih setuju. Dalam sepersekian detik, semua bagian yang tidak jelas pada gambar holografik 3 dimensi menjadi jelas dan hidup. Saat lapisan bawah tanah baru terbuka, lapisan tersebut mungkin mengandung mineral. Apakah Anda ingin memiliki sumber daya mineral di lapisan bawah tanah yang baru? Tuanku, iya tidak, mineral. Zhang Tai terkejut dengan informasi ini. Kalau begitu, bisakah aku membentuk mineral apapun di lapisan bawah tanah yang kuinginkan? Bagaimana jika aku mendapatkan tambang emas atau tambang kristal di sini? Tidak sesederhana itu. Heller menggelengkan kepalanya. Jenis sumber daya mineral yang dapat diciptakan di lapisan bawah tanah kastil besi hitam melalui fungsi penciptaan ruang dan medan hanya terbatas pada jenis mineral yang telah diserap dan dilarutkan oleh kolam kekacauan. Selain itu, ketika sistem membentuk mineral khusus, itu akan mengkonsumsi banyak energi dasar, poin nilai prestasi, dan poin nilai aura. Berdasarkan situasi kastil besi hitam saat ini, kita tidak mampu membelinya sama sekali. Setelah memilih Zhang Tai menemukan bahwa sistem tersebut hanya dapat menghasilkan pirit dan kristal dengan kualitas buruk. Yang telah dibuang ke Pool of Chaos ketika dia menghadiri pelatihan bertahan hidup di Wild Wolf Valley.
Setelah membentuk potongan pirit yang sempit, penyimpanan energi dasar, nilai prestasi, dan nilai aura kastil besi hitam telah berubah menjadi merah. Dibandingkan dengan membentuk tambang pirit, tambang kristal membutuhkan poin nilai prestasi dan poin nilai aura dalam jumlah besar. Sial, Zhang Tai bersumpah dalam hati karena dia benar-benar melepaskan gagasan tidak realistis untuk membentuk mineral langka di kastil besi hitam. Zhang Tai telah memperdalam pemahamannya tentang kastil besi hitam. Segala sesuatu yang diperolehnya di sini adalah karena karma, sebagaimana manusia menabur, maka ia juga menuai. Putaran penciptaan ruang dan medan ini memerlukan sumber daya berikut, penyimpanan energi dasar, 713.698, poin nilai aura, 35.190, poin nilai prestasi 4.822. Apakah kamu ingin membuatnya? Ya atau tidak, ya? Putaran penciptaan ruang dan medan ini akan dimulai dalam setengah menit. Ini akan memakan waktu 18 detik. Selama periode tersebut, Anda tidak dapat meninggalkan kastil besi hitam, tuanku. Hitung mundur, 30, 29, 28, 27, 26. Aku ingat ketika aku menciptakan musim semi terakhir kali, aku diminta meninggalkan kastil besi hitam. Kenapa tidak kali ini? Zhang Tai bertanya pada Heller. Penciptaan mata air itu masih mengejutkannya hingga sekarang. Dia ingat ketika dia kembali ke kastil besi hitam setelah setengah menit, dia melihat mata air yang manis dan kristal, yang bagaikan mimpi. Karena kastil besi hitam dan penguasa kastil adalah satu. Frekuensi fluktuasi energi, akibat penciptaan ruang dan medan di kastil besi hitam, akan menstabilkan energi spiritualmu. Ketika energi spiritualmu rendah, itu akan sangat mengganggu. Berbahaya bagimu untuk mengalami penciptaan ruang dan medan di kastil besi hitam. Jika energi spiritualmu beresonansi dengan frekuensi energi yang muncul dari penciptaan ruang dan medan, kepalamu mungkin akan meledak. Bagaimana dengan makhluk hidup lain di kastil besi hitam? Bukankah mereka akan mengalami ledakan kepala? Tidak, mereka tidak akan melakukannya. Resonansi ini hanya ada padamu. Zhang Tai memahaminya. Pada saat yang sama, dia sangat penasaran bagaimana putaran penciptaan ruang dan medan ini akan diselesaikan di kastil besi hitam. Dia kemudian keluar dari lab dan mengamati kayu pinus yang berjarak 100 meter di selatan lab. Hitung mundur, 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian, seluruh kastil besi hitam menjadi gelap seketika. Setelah itu, kabut warna-warni yang mengelilingi ruangan Castle of Black Iron mulai cerah. Hanya dalam beberapa detik, cahaya warna-warni itu menjadi sangat menyilaukan sehingga Zhang Tai harus menutup matanya sambil menutupinya dengan tangan. Dengan mata terpejam, Zhang Tai bisa merasakan seluruh ruangan dipenuhi cahaya. Sementara itu, energi spiritualnya mulai melonjak hingga menyebabkan telinganya berdenging dan mengalami akausma. Ketika dia merasakan cahaya warna-warni dan menyilaukan telah menghilang. Dia membuka matanya, medan hutan pinus yang berjarak 100 meter telah berubah sementara sebuah bukit setinggi 10 meter muncul di sana dengan sebuah gua yang gelap gulita. Kastil besi hitam bab 344, keterampilan bergerak cepat. Setelah 18 detik kemudian, pembuatan ruang dan medan selesai. Namun, Zhang Tai butuh waktu cukup lama untuk memulihkan kesadarannya. Dengan lampu penerangan di tangannya, Heller berdiri di samping Zhang Tai dan menunggunya memulihkan ketenangannya. Baru saja, Zhang Tai dengan paksa menelan ludahnya. Semuanya disebabkan oleh penerapan dan perwujudan energi. Heller menjawab dengan tenang. Mengetahui bahwa Heller tidak akan memberitahunya terlalu banyak tentang hal itu, Zhang Tai tidak bertanya lagi kepada Heller. Sambil mengangkat kepalanya, Zhang Tai menatap kabut warna-warni yang mengelilingi seluruh kastil besi hitam. Baru saja, semua ini diciptakan oleh kabut itu dan terwujud hanya dalam 18 detik. Pasti ada rahasia besar di balik kabut warna-warni. Zhang Tai berpikir, namun, dia tidak dapat menemukan rahasianya pada saat itu. Melihat Heller bersiap menjadi pemandu, Zhang Tai tidak berkata apa-apa. Mereka langsung masuk ke dalam gua bawah tanah. Dengan lampu di tangan, Heller berjalan di depan, diikuti oleh Zhang Tai. Mereka mengikuti jalan berliku hingga ke kedalaman gua. Setelah beberapa saat, Zhang Tai sudah melihat cahaya merah terpantul di dinding gua sementara udara terasa agak panas. Setelah berbelok di tikungan, Zhang Tai melihat kares bawah tanah yang penuh dengan magma. Persis seperti yang dia bayangkan. Stalaktit bergelantungan di atas gua kares sementara di bawahnya terdapat danau magma yang berapi-api. Tentu saja, Zhang Tai tidak akan melemparkan biji teratai merah yang menyala-nyala ke dalam danau magma itu. Meskipun benih itu bisa tumbuh menjadi teratai merah yang menyala-nyala, akan sangat sulit baginya untuk memungutnya. Bagaimanapun, dia tidak sekuat tuannya. Oleh karena itu, Zhang Tai menggali beberapa parit di samping danau magma dan langsung melemparkan 8 biji teratai merah menyala ke dalam parit yang penuh dengan aliran magma api. Dengan cara ini, ketika bunga-bunga itu tumbuh menjadi bunga teratai merah yang menyala-nyala, dia akan berdiri di samping parit dan memungut biji-biji tersebut hanya dengan mengulurkan tangan sedikit. Oh,
Meskipun tuanku tidak menyebutkannya, seharusnya ada akar teratai dari teratai merah yang menyala-nyala. Saya benar-benar bertanya-tanya seberapa kuat efek dari bunga teratai dan akar teratai dari teratai merah yang menyala-nyala. Kedalaman magma di dalam parit hanya antara 1 meter hingga 2 meter. Sangat cocok untuk tumbuhnya bunga teratai. Magma yang mengalir memiliki kepadatan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, biji teratai perlahan-lahan tenggelam ke dalam magma. Saat menyaksikan benih-benih yang tenggelam itu, Zhang Tai langsung memikirkan sebuah ide saat dia membuka panel atribut dasar kastil besi hitam. Kastil besi hitam. Panjang, 1 krosa, lebar, 1 krosa, nilai aura, 411.598, nilai manfaat, 71.612, penyimpanan energi dasar, 846.520, keluaran khusus, ragi reiki energi dasar. Kini, dengan bertambahnya jenis tanaman dan pertumbuhan pesatnya di kastil besi hitam, nilai aura pun meningkat secara bertahap. Lebih dari 3.000 nilai aura dapat diproduksi setiap hari di Castle of Black Iron. Baru-baru ini, nilai-nilai pahala di kastil besi hitam sebagian besar berasal dari pahala yang diperolehnya dengan melepaskan ikan sisik pasir secara gratis. Untuk penyimpanan energi dasar di Castle of Black Iron, meskipun jumlahnya lebih dari 800.000, 600.000 diantaranya telah dijanjikan kepada Heller untuk mengetahui apakah itu ciuman pertama Lan Yunxi. Oleh karena itu, hanya 600.000 yang dicadangkan untuk Heller. Itu berarti Zhang Tai hanya bisa menggunakan 246.520 unit energi dasar. Setelah memeriksa sumber daya yang tersedia, Zhang Tai kemudian membuka opsi pengelolaan makhluk hidup dan spesies berbasis silikon di bawah fungsi pengelolaan makhluk hidup dan spesies. Dia kemudian memilih 8 biji teratai merah menyala yang baru saja dia taburkan di panel satu persatu. Zhang Tai kemudian memasukkan sejumlah nilai aura, nilai energi dasar, dan nilai manfaat ke dalam benih. Dia memasukkan 1 sumber daya ke dalam 3 benih, 2 sumber daya di 3 benih lainnya, dan 3 sumber daya di 2 benih lainnya. Mengingat efek luar biasa dari teratai merah yang menyala-nyala. Ini adalah jumlah poin nilai terbesar dalam kumpulan mutasi dan evolusi benih teratai merah yang menyala-nyala yang telah dihabiskan Zhang Tai sejak dia mendapatkan kastil hitam. Besi. Setiap benih yang dimasukkan dalam nilai aura atau nilai energi dasar akan memperoleh setidaknya 20.000 nilai dari 1 sumber daya. Selain itu, Zhang Tai bahkan memasukkan hampir 10.000 nilai prestasi ke dalam benih. Zhang Tai memilih arah evolusi dan mutasi yang berbeda untuk setiap benih. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan benih itu, dia hanya ingin mencoba, seperti membeli lotre. Hampir diperkirakan dia tidak akan memenangkan hadiah, namun, begitu dia berhasil, dia akan mendapatkan manfaat besar darinya, sama seperti ragi energi reiki dasar yang bermutasi. Setelah melakukan semua ini, Zhang Tai dan Heller kembali ke permukaan. Castle Lord, lingkaran pertumbuhan teratai merah yang menyala-nyala itu sangat panjang. Jika Anda ingin melihat hasil dari putaran mutasi dan evolusi ini secepatnya, Anda harus memasukkan lebih banyak poin nilai aura untuk mempercepat pertumbuhannya. Lebih banyak lahan, Anda akan dapat menanam lebih banyak tanaman. Dengan lebih banyak tanaman, Anda akan mendapatkan lebih banyak poin nilai aura. Jika saya ingin lebih banyak lahan, saya harus memiliki lebih banyak penyimpanan energi dasar terlebih dahulu. Zhang Tai mengangguk, jangan khawatir tentang penyimpanan energi dasar, saya akan mengingatnya. Saya tidak ingin mendapatkan hasil dari putaran mutasi dan evolusi ini selama 10 tahun. Heller mengangguk, baiklah, saya tidak akan mengganggu budidaya Anda, tuanku. Pohon buah Manjusaka Karma telah memberi Anda kejutan besar, saya berharap tuanku menjadi salah satu makhluk paling kuat sesegera mungkin. Setelah itu, Heller pergi. Menurut Heller, dia dan ketiga pelayannya juga membutuhkan tidur untuk menjaga vitalitasnya. Karena hari sudah larut malam, 3 pelayan lainnya pasti sudah tertidur. Sendirian, Zhang Tai berjalan-jalan di kastil besi hitam di bawah sinar bulan. Memikirkan kata-kata Heller, jantung Zhang Tai berdebar kencang saat dia berjalan menuju pohon kecil itu. Dalam 3 hari, buah Leacles terbaru akan matang besok. Ketika dia melihat Fruit of Brilliance terbaru di sisi lain pohon kecil itu, Zhang Tai tidak terlalu kagum. Karena orang-orang yang dibunuh olehnya di Gua Naga sangatlah kejam, Zhang Tai tahu bahwa mereka pasti telah melakukan banyak kejahatan, oleh karena itu. Wajar baginya untuk mendapatkan buah yang cemerlang. Saya bertanya-tanya apakah pria LV10 yang melakukan bunuh diri selama interogasi saya berkontribusi pada buah kecemerlangan ini, jika dia melakukannya, buah kecemerlangan akan sangat bergizi. Bahkan jika dia tidak melakukannya, karena aku telah membunuh seorang pria LV9 dan 10 antek lainnya, buah ini juga tidak akan terlalu mengecewakan. Kejutan, Heller seharusnya bukan hasil dari kecemerlangan. Zhang Tai kemudian memeriksa semua ranting di pohon kecil dengan sangat hati-hati. Akhirnya, dia melihat buah yang sudah lama tidak dia lihat. Buahnya berwarna gelap gulita dengan tanda seperti kecebong yang berenang di dalamnya sementara ada salib di permukaannya.
Buah penghakiman. Zhang Tai menjadi sangat bersemangat hingga dia hampir melompat karena sudah lama sekali dia tidak merasakan efeknya. Zhang Tai tidak sabar untuk memeriksa atribut buah penghakiman ini dengan mengulurkan tangannya. Dengan jantung berdebar-debar, Zhang Tai tidak tahu apakah buah penilaian ini dapat memperbarui keterampilan mengikat atau memberinya keterampilan baru, tidak peduli apa. Itu pasti akan merangsang Zhang Tai untuk melolong seperti serigala. Buah penghakiman, buahnya sudah matang. Ini berisi rune dewa yang efeknya bergerak cepat. Penggunaan ambil dan tempelkan di tempat di antara alis Anda, kemudian aktifkan dengan energi spiritual Anda untuk mengintegrasikannya dengan tubuh Anda. Perhatian, buah tidak bisa dikeluarkan dari Castle of Black Iron. 12 jam setelah dipetik dari pohonnya, energi dan vitalitasnya akan berangsur-angsur menurun. Bergerak cepat, apakah ini keterampilan untuk meningkatkan kecepatanku? Setelah merasakan pencapaian keterampilan mengikat, Zhang Tai tahu bahwa dia perlu berintegrasi dengan rune dewa ini sebelum mempelajari efek dari rune dewa ini. Bagaimana aku bisa mendapatkan buah penghakiman kali ini? Dibandingkan dengan kegembiraannya, Zhang Tai lebih penasaran dengan hal ini, oleh karena itu, dia terus memeriksa petunjuk pada buah ini. Kegelapan akan menutupi ibu pertiwi. Banyak nyawa akan meratap di lautan darah dan nyala api, pengikut setan-setan itu mengkhianati kehormatan yang lahir dalam diri mereka. Mereka menikmati pesta yang menyenangkan dengan mengorbankan umat manusia lainnya. Jiwa mereka merosot sementara tubuh mereka menjadi kotor. Kepada orang-orang tak kenal takut yang berani mengayunkan pedang lebarmu menuju kegelapan, mohon pegang erat pedangmu dan akhiri kehidupan kotor ini, tolong nilai kejahatan mereka dengan pedang. Menurut aturan penciptaan, semakin banyak penilaian yang Anda buat, semakin besar kekuatan yang Anda peroleh untuk menjadi hakim. Zhang Tai benar-benar bertanya-tanya berapa banyak kejahatan yang telah dilakukan oleh keluarga Zhen di kota surga dingin. Sial, saya selalu berpikir bahwa perlakuan ini hanya datang dari para muling dinasti matahari yang melakukan hal-hal jahat atas nama makhluk surgawi. Setelah berpikir seperti itu, Zhang Tai kemudian memperhatikan instruksi itu dengan cermat. Kemudian, sebuah pemikiran dingin terlintas di benaknya, keluarga Zhen mungkin memiliki hubungan dengan setan? Zhang Tai tertegun beberapa saat, lalu, dia menggelengkan kepalanya. Aku sudah dijodohkan dengan klan Zhen, oleh karena itu, aku akan membunuh mereka semua tidak peduli apakah mereka memiliki hubungan dengan setan atau tidak. Dia kemudian memetik buah yang cemerlang dan duduk di tanah dengan kaki bersilang untuk perlahan menyerap semangat buah tersebut. Semangat yang dibawa oleh buah ini di luar dugaan Zhang Tai. Saat buah itu memasuki mulutnya, roh di dalam mulai memasuki pikirannya secara konstan dan menyatu dengan energi spiritual asli Zhang Tai. Sebelum memakan buah ini, energi spiritual Zhang Tai hampir 64 hingga 65 kali lebih besar daripada energi spiritual dasarnya setelah latihan dan penyalaan titik-titik lonjakan selama setengah tahun terakhir. Namun, setelah menyerap buah kecemerlangan ini, energi spiritual Zhang Tai melonjak dan menjadi 87 sampai 88 kali lipat energi dasarnya, atau meningkat sepertiga. Ini sungguh mengejutkan Zhang Tai, membuatnya gembira. Setelah memakan buah kecemerlangan, Zhang Tai memetik buah penghakiman itu tanpa ragu-ragu dan menempelkannya di antara alisnya sambil menembus energi spiritual yang baru saja dia tingkatkan ke dalam buah penghakiman itu. Sama seperti buah penghakiman pertama yang dia alami, setelah Zhang Tai memicunya dengan energi spiritualnya, buah penghakiman secara bertahap menjadi lebih dingin. Akhirnya, buah itu berubah menjadi tanda aneh, seperti air mengalir ke laut, dan menghilang dari tangannya. Setelah itu memasuki pikiran Zhang Tai dan terhubung dengan rune mengikat di pikirannya. Pada saat yang sama, informasi tentang atribut rune ini juga muncul di benak Zhang Tai. Keterampilan rune Tuhan, keterampilan bergerak cepat, tingkat pendahuluan. Jumlah saat ini, maksimum rune bergerak cepat yang disimpan 0/7. Lingkungan yang tersedia untuk rune yang bergerak cepat, tanah dan air. Efek dari skill gerak cepat, meningkatkan kecepatan gerak sebesar 120% dari kecepatan gerak aslinya. Durasi skill bergerak cepat yang dipicu, 1 jam. Kondisi untuk menghentikan efek skill bergerak cepat, ketika kamu melebihi kekuatan fisikmu sebanyak 110%, efeknya akan berhenti. Saat dalam pertarungan, efek skill bergerak cepat akan menurun sebesar 80%. Rune yang bergerak cepat dapat digunakan terus-menerus selama kekuatan fisik Anda dapat menopangnya dan rune tersebut tidak habis semuanya. Saat dia selesai membacanya, energi spiritual Zhang Tai telah bergulir dalam rune baru. Setelah menelan energi spiritualnya senilai sekitar 40 basis, rune dari keterampilan bergerak cepat tiba-tiba memancarkan sinar keemasan. Dengan sedikit gempa, sebuah rune dengan skill bergerak cepat muncul di samping rune dewa itu seperti gelembung sabun anak-anak dan mulai berputar di sekitar rune dewa tempat ia dilahirkan. Seperti telah menemukan pasangan barunya, rantai pengikat seperti ular yang berenang di sekitarnya semuanya berenang menuju pria seperti gelembung sabun ini dan menyapanya. Setelah benda seperti gelembung sabun ini keluar, atribut dari skill bergerak cepat juga berubah.
Jumlah saat ini, maksimum rune bergerak cepat yang disimpan, 1/7. Kastil Besi Hitam bab 345, Kota Melihat Bintang. Kota Pengamatan Bintang terletak di barat laut Prefektur Huaiyuan di mana pusat perdagangan budak terbesar di Prefektur Huaiyuan berada. Pusat perdagangan budak di Kota Pengamatan Bintang tidak hanya menduduki peringkat pertama di Prefektur Huaiyuan, namun juga sangat terkenal di seluruh subbenua Wei. Alasannya adalah, selain budak lokal dari subbenua Wei, budak dari benua lain dan beberapa pemukiman kecil yang jauh juga akan terus-menerus diangkut ke Prefektur Huaiyuan melalui perdagangan luar negeri dan dipindahkan ke sini melalui pelabuhan seperti Pelabuhan Yiyang di Prefektur Huaiyuan. Budak adalah komoditas perdagangan terpopuler keempat di kalangan manusia pada zaman ini. Menurut banyak pedagang budak, perdagangan budak adalah sistem penting untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya manusia secara umum, menjaga kelangsungan hidup orang-orang yang paling kuat, dan membuat semua orang tetap energi dan giat. Meskipun perdagangan budak tidak mulia, keberadaannya diperlukan dan masuk akal sampai tingkat tertentu. Lagi pula, tidak hanya budak, setiap orang di zaman ini juga menghadapi ancaman setan. Nama Kota Melihat Bintang sangat puitis, namun, kota itu sendiri sama sekali tidak puitis. Selain perdagangan budak berskala besar, kota ini juga memiliki rumah judi terbesar, rumah bordil paling eksotis, dan arena pertarungan paling berdarah di Prefektur Huaiyuan. Lanzang dari Istana Huaiyuan menyajikan gambar lain di sini. Banyak orang bisa membayangkan bagaimana rupa suatu tempat dengan jumlah budak, pelacur, dan penjudi terbanyak. Jika bukan di Prefektur Huaiyuan, Kota Pengamatan Bintang mungkin akan sangat kacau. Namun, karena badai tentara Istana Huaiyuan yang paling menakutkan, kota ini berada dalam keadaan yang cukup baik. Tingkat kejahatan di kota ini bahkan sedikit lebih rendah dibandingkan di kota Yang. Tingkat keamanan publiknya berada di peringkat 3 teratas dari 8 kota di Prefektur Huaiyuan. Sebagai tangan besi Istana Huaiyuan, pasukan badai terdiri dari 420.000 orang, lebih dari 2/3-nya adalah budak dari negara-negara di berbagai benua. Setelah menyelesaikan masa tugas yang ditentukan atau melakukan eksploitasi militer tertentu, mereka akan memperoleh status warga negara bebas dari Istana Huaiyuan. Tentara badai telah ada selama lebih dari 300 tahun, selama periode tersebut, Istana Huaiyuan telah menerapkan sistem yang efisien dan stabil dalam mengelola pasukan campuran ini. Di bawah sistem manajemen ini, kekuatan dan kesetiaan setiap orang dikerahkan secara maksimal. Banyak saudara senior bertugas di Hurricane Army sebagai perwira militer setelah meninggalkan Istana Naga Tersembunyi. Zhang Tai mempelajari informasi umum tentang Kota Melihat Bintang ketika dia ada waktu luang di rumah. Setelah tinggal di rumah selama 2 hari, Zhang Tai berangkat ke Kota Melihat Bintang sendirian setelah sarapan di rumah. Itu adalah hari yang cerah. Zhang Tai mengenakan kacamata hitam dan mengendarai mobil sport Fiery Dragon T9 yang dibelinya kurang dari 1 jam yang lalu di jalan raya dari kota Jinhai ke kota pemandangan bintang. Selama 1 jam terakhir, Zhang Tai telah menemukan beberapa hal. Pertama, harga rata-rata mobil mencapai 1.000 koin emas. Di zaman ini, harga sebagian besar mobil bertenaga uap berubah dari 100 koin emas menjadi 200 koin emas. Alasan mengapa harga mobil di kota Black Hot sangat mahal adalah karena tidak ada produsen mobil di kota Black Hot, oleh karena itu, biaya pengangkutan mobil ke kota Black Hot harus mencakup berbagai pajak dan kebijakan impor kota Black Hot. Karena Prefektur Huaiyuan memiliki industri otomotifnya sendiri, harga rata-rata mobil bertenaga uap hanya lebih dari 100 koin emas. Harga mobil sport yang dikendarai Zhang Tai hanya sedikit lebih dari 500 koin emas, yang hampir menduduki peringkat teratas di antara mobil. Kedua, di zaman ini, meskipun mobil digerakkan oleh arus, unit mobil yang digerakkan oleh uap yang berbeda akan memberikan hasil berkendara yang sangat berbeda. Ada satu set mesin pembakaran eksternal berpenggerak turbin uap, pengumpul panas, yang dipasang pada Fiery Dragon T9. Mesin jenis ini berada di antara mesin pembakaran dalam dan mesin ketel uap biasa. Dibandingkan dengan mesin bertenaga uap pada umumnya, mesin jenis ini memiliki efisiensi pemanfaatan panas yang lebih tinggi. Selain itu, mesin ini tidak menggunakan batu bara, melainkan alkohol murni, yang memiliki nilai bahan bakar jauh lebih rendah dibandingkan batu bara. Alkohol murni beberapa kali lebih mahal daripada batu bara. Mesin pembakaran luar pengumpul panas yang digerakkan oleh aliran turbin ini berisi 9 piston paralel yang dipasang pada sasis secara miring. Dengan pergerakan piston, keluaran tenaganya tidak ditransfer dengan memutar tetapi dengan bergoyang, melalui poros miring. Keluaran tenaganya kemudian dapat ditransfer ke poros melalui perangkat transmisi sudut sebelum menggerakkan mobil untuk bergerak maju. Dibandingkan dengan mobil yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakarnya dan mesin yang digerakkan oleh uap sebagai unit tenaganya. Mobil jenis ini yang menggunakan alkohol murni sebagai bahan bakarnya dan turbin yang digerakkan oleh uap, mesin pembakaran luar yang mampu mengumpulkan panas. Sebagai unit tenaganya memiliki start yang cepat, up,
yang dapat mempersingkat waktu mulai pemanasan awal mobil bertenaga uap. Namun, mobil ini juga memiliki biaya operasional yang sangat tinggi. Satu keg alkohol murni dibuat dari 10 kg biji-bijian yang difermentasi. Seseorang hampir bisa membeli 1 ton batubara di daerah penghasil batubara seperti kota Black Hawk atau ratusan keg batubara di daerah lain dengan harga biji-bijian sebanyak itu. Selain itu, nilai bahan bakar alkohol seberat batubara jauh lebih rendah dibandingkan batubara. Oleh karena itu, harga alkohol hampir 1000 kali lipat harga batubara dengan jumlah nilai bahan bakar yang sama. Karena faktor-faktor di atas, mobil berbahan bakar alkohol menjadi mainan mahal yang hanya mampu dibeli oleh sedikit orang. Sebelum bencana, manusia dapat memperoleh alkohol melalui bahan kimia. Namun, ketika sumber daya tak terbarukan seperti minyak bumi habis, dan setelah bencana besar, umat manusia hanya dapat memperoleh alkohol melalui metode tradisional, memfermentasi biji-bijian. Di era kekurangan sumber daya ini, banyak negara bahkan melarang produksi dan penjualan peralatan listrik yang menggunakan alkohol sebagai bahan bakarnya. Pengecualian penting adalah Kekaisaran Anggrek Emas Suci, yang kerajaan gilanya Heiger VII bermimpi membuat mesin pembakaran internal bertenaga alkohol untuk membantunya terbang di angkasa. Dikatakan bahwa alkohol benar-benar dapat digunakan sebagai bahan bakar mesin pembakaran internal mobil dan pesawat terbang. Namun, setelah bencana, seperti banyak zat lain yang kondisi dan atributnya telah berubah, nilai bahan bakar alkohol juga menjadi jauh lebih rendah. Oleh karena itu, bahan bakar tersebut tidak dapat memenuhi persyaratan untuk menjadi bahan bakar mesin pembakaran internal yang efisien. Fiery Dragon T9 terbang di jalan raya dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam. Zhang Tai benar-benar puas dengan perasaan sejuk berkendara dengan mobil konvertibel seperti itu. Setelah meninggalkan Pulau Naga tersembunyi, Zhang Tai merasa dirinya menjadi sangat kaya. Di Pulau Naga tersembunyi, dia menghabiskan ratusan ribu koin emas untuk membangun kastil dengan begitu mudah dan bisa mendapatkan puluhan atau ratusan koin emas sehari hanya dengan menjual beberapa botol obat serbaguna. Karena dia bisa menghasilkan uang dengan mudah, Zhang Tai hampir mengabaikan gagasan tentang uang. Meskipun mobil ini bahkan lebih murah daripada botol obat pemulihan senior yang dia berikan kepada kakak laki-lakinya. Dia masih berada di bawah tatapan kagum dan iri dari orang-orang di dalam kendaraan yang lewat. Pada saat ini, Zhang Tai sangat merasakan bahwa sungguh menyenangkan menjadi kaya. Setelah meninggalkan Pulau Naga tersembunyi, dia dapat membeli mobil sport keren hanya dengan harga beberapa ratus koin emas. Tinggal di kota dengan nyaman selama 1 bulan dengan harga hanya beberapa koin emas, membeli rumah yang bagus dengan harga tersebut. Dari beberapa ratus koin emas, membeli sebuah villa dengan harga 1000 koin emas, berbagi makan malam mewah dengan anggota keluarganya dengan harga lebih dari 10 koin perak. Dan mempekerjakan pekerja rata-rata dengan harga puluhan koin perak. Semua ini membuat Zhang Tai menikmati keajaiban uang. Kota pengamatan bintang yang ia tuju jelas merupakan tempat yang menggambarkan keajaiban uang. Di tempat itu, Anda bahkan bisa membeli orang dengan harga puluhan koin emas atau ratusan koin emas. Dengan uang kertas 20.000 koin emas yang diberikan oleh Zhang Tai Bai untuk salah satu obat serbaguna yang difermentasi dengan baik, Zhang Tai datang ke Star Viewing City untuk membeli budak. Setelah mengalami satu krisis, Zhang Tai menyadari bahwa sudah waktunya dia perlahan-lahan mengubah uang menjadi kekuatan untuk mengejutkan orang lain. Jika tidak, apa fungsi uang? Tanpa uang, bahkan beberapa orang bodoh pun bisa mengejarnya seperti mengejar anjing. Dengan uang, dia bisa memberi mereka pelajaran dengan uang. Setelah berkendara selama 1 jam lagi, Zhang Tai menemukan semakin banyak papan reklame di sepanjang pinggir jalan, yang mengiklankan berbagai wanita cantik atau alat perjudian, tersedia di hotel, rumah judi, dan rumah bordil. Tentu saja, ada juga iklan pusat perdagangan budak terbesar. Dia melihat garis di papan reklame dengan latar belakang garis bangunan yang unik, surga yang hilang. Anda dapat menemukan segalanya di sini. Tiba-tiba, dengan suara mesin yang menggelegar dan menggelegar, sebuah mobil sport berwarna merah memasuki jalur di sebelah kiri Fiery Dragon T9 milik Zhang Tai. Kedua mobil kemudian melaju bahu-membahu. Dibandingkan dengan Fiery Dragon T9 yang berpenampilan maskulin, mobil sport Red Rabbit itu terlihat lebih anggun dan langsing. Yang pengemudinya adalah seorang gadis cantik berusia 20-an dengan rambut pendek. Zhang Tai bertukar pandang dengan wanita cantik itu. Namun, Zhang Tai tidak membayangkan bahwa gadis itu akan meliriknya dengan pandangan menghina sambil mengangkat hidungnya. Kastil Besi Hitam Bab 346, Surga Hilang. Pada saat ini, Zhang Tai benar-benar tampak seperti tuan muda yang kaya. Ia mengenakan t-shirt dan kacamata hitam dengan satu tangan di pintu taksi sambil mengendarai mobil baru dengan satu tangan dengan santai. Gadis itu juga aneh. Meski terlihat cantik dengan smoky eye, ia mengenakan jaket koboi berwarna biru yang menandakan dirinya tomboy. Selain itu, di telinganya yang paling dekat dengan Zhang Tai, ada lebih dari 5 indik telinga dengan warna berbeda. Jelas sekali, dia licik.
Sambil mengangkat alisnya, dia melirik Zhang Tai dengan agresif sambil menekan pedal gas, lalu melaju di depan Zhang Tai. Zhang Tai kemudian menjawab sambil tersenyum sambil menekan pedal gasnya. Dalam sepersekian detik, katup penggerak uap pada Fiery Dragon T9 terbuka untuk melepaskan torsi super bertenaga sebesar 670 Nm dari mesin pembakaran eksternal yang digerakkan oleh turbin uap. Dalam sekejap mata, dia sudah lama melewati kelinci merah itu. Ketika Zhang Tai tiba di kota pengamatan bintang, dia bahkan tidak bisa melihat bayangan kelinci merah yang mengejarnya. Zhang Tai kemudian melihat ke pengukur oli dan menemukan bahwa dia telah mengonsumsi lebih dari 90 liter alkohol, menyisakan kurang dari 1/5 di dalam tangki oli. Melihat sekeliling, dia terkesan dengan besarnya populasi kota karena semua jalan dipenuhi orang. 2/3 dari mereka adalah orang Tionghoa dan 1/3 dari mereka berkewarganegaraan lain. Di kedua sisi jalan terdapat berbagai tempat hiburan, seperti rumah wewangian, departemen kecantikan, lembah bunga, istana wanita ajaib, dan surga. Zhang Tai melihat berbagai macam rumah pelacuran dengan kecantikan bermerek di berbagai tingkatan. Seluruh kota begitu ramai, namun, jalanannya bersih dan tertata rapi, yang sangat kontras dengan imajinasi Zhang Tai. Ketika Zhang Tai melihat Paradise Lost itu, saat itu hampir jam 2 siang. Kompleks bangunan itu seperti taman bermain besar atau taman hiburan di kota, setidaknya merek Paradise Lost pada gedung tertinggi di kompleks gedung itu akan menimbulkan asosiasi seperti itu. Namun, ini bukanlah taman bermain atau taman hiburan, melainkan pusat perdagangan budak terbesar yang terkenal. Masih ada beberapa pasar perdagangan budak seperti ini, tapi Paradise Lost adalah yang paling terkenal dan terbesar, oleh karena itu, Zhang Tai memilih untuk melihat-lihat dulu di sini. Lihat Zhang Tai berjalan menuju pintu masuk Paradise Lost saat dia memarkir mobilnya, sejumlah pria yang menunggu di luar Paradise Lost langsung mengepung Zhang Tai. Dengan tampilan biasa saja, ya Tuhan, Zhang Tai melihat setidaknya 5 kebangsaan berbeda berdasarkan warna kulit, rambut, dan mata mereka. Setelah mengepung Zhang Tai, mereka mulai memperkenalkan bisnis mereka sendiri. Tuan, kelompok bisnis kami memiliki banyak wanita cantik dan perawan, ada yang jinak, ada yang penuh semangat, apakah Anda ingin melihatnya? Tuan, grup bisnis bintang surga kami baru saja membeli sejumlah besar orang yang ditaklukkan, pria atau wanita, tua atau muda. Kami pasti dapat memenuhi permintaan Anda. Manajer perdagangan budak profesional Marquez bersedia melayani Anda, Tuan. Kami adalah perusahaan penasaran. Kami dapat memberikan layanan tindak lanjut setelah Anda membeli budak. Selama Anda menyerahkan budak Anda kepada kami akan mengubah gadis desa menjadi dewi dan harimau menjadi kucing. Tuan, saya komisaris urusan kependudukan kerajaan Agela di negara Jinyun. Jika Anda menginginkan status yang mulia dan memuaskan untuk budak Anda, datanglah untuk saya. Putri kami adalah yang termurah. Kerajaan Agela apa? Zhang Tai belum pernah mendengarnya sebelumnya, tapi kata-kata orang ini mengingatkan Zhang Tai pada kerajaan anggrek emas suci. Dia ingat bahwa kerajaan anggrek emas suci pandai melakukan bisnis seperti itu. Zhang Tai berpikir bahwa tidak ada seorang pun yang akan menjual status di kota Jinhai sejak kerajaan anggrek emas suci keluar dari bisnisnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa bisnis ini akan berkembang, terlebih lagi, mereka bahkan meningkatkan bisnisnya dengan menjual status putri. Tampaknya trik seperti itu sangat menguntungkan di sini. Bisakah aku membeli status ratu? Zhang Tai bercanda. Sungguh tidak terduga pria itu menjadi sangat bersemangat setelah mendengar pertanyaan ini. Tentu saja bisa, Tuan, kerajaan Agela adalah kerajaan yang bebas dan romantis. Raja kami dapat menjadikan wanita manapun menjadi ratu. Sejujurnya, sampai sekarang, kami memiliki lebih dari 20 ratu. Anda hanya membutuhkan 1.200 emas koin untuk melengkapi upacara penobatan ratu untuk orang yang kamu sukai. Ratu kerajaan Agela memiliki kepingan giok dan bros emasnya sendiri, dia akan mengenakan mahkota burung phoenix dan jubah pangkat. Selain itu, dia akan menerima bimbingan dari tutor etiket istana kami. Itu hanya membutuhkanmu 1.200 koin emas untuk memiliki seorang ratu sebagai budakmu dan menikmati perlakuan seorang raja. Mendengar jawaban ini, Zhang Tai sangat terkejut. Sial, orang-orang ini benar-benar dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Mereka bahkan bisa menobatkan seorang ratu. Apa-apaan ini, Tuan? Jika Anda benar-benar membutuhkan ratu yang dewasa dan mulia sebagai budak Anda, saya tahu di mana dia berada. Dia ratu sejati, bukan ratu yang bisa Anda beli. Dengan suara seperti itu, seorang pria setengah botak berusia 50 tahun dengan mata coklat bengkak dan rambut coklat mendorong kerumunan dan berjalan menuju Zhang Tai. Dia tampak jahat dan sedikit cerdik. Pertama, dia membungkuk sedikit pada Zhang Tai, kemudian, dia berdiri tegak dan berkata, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Da Vinci, agen perdagangan budak dari Star Viewing City. Dengan senang hati saya melayani Anda. Saat melihat pria ini, Zhang Tai benar-benar terkejut. Maksudmu aku bisa membeli seorang ratu sungguhan di sini? Tentu saja, Tuan, 2 bulan yang lalu.
Terjadi perang di semenanjung Miyanoki sementara aliansi Tadon mengalahkan kerajaan Misa dan menerobos ibu kota kerajaan Misa. Ini adalah perang balas dendam klan yang telah terjadi selama lebih dari 100 tahun. Menurut aturan perang balas dendam klan di semenanjung Miyanoki, semua anggota rumah tangga kekaisaran kerajaan Misa akan dijual sebagai budak oleh Yang Mulia Belly, ketua aliansi Tadon. Mantan ratu kerajaan Misa berada di kota pengamatan bintang. Jika Anda ingin membeli ratu sungguhan, aku bisa mengatur lelang eksklusif untukmu. Da Vinci berkata dengan nada percaya diri, yang sangat kontras dengan penampilannya yang aneh. Zhang Tai memandang orang ini dengan hati-hati. Karena orang ini mengambil kesempatan untuk maju dan menarik perhatiannya, Zhang Tai tahu bahwa orang ini lebih tajam daripada yang lain. Da Vinci, aku suka nama ini. Tolong tunjukkan jalannya, aku ingin melihat Paradise Lost dulu. Mendengar permintaan Zhang Tai, Da Vinci langsung tersenyum sambil membungkuk pada yang lain dengan anggun. Maaf, tuan ini telah memutuskan untuk mempekerjakan saya sebagai agen perdagangan budaknya. Saya tahu layanan seperti apa yang bisa Anda berikan, jika tuan ini punya permintaan yang cocok untukmu. Aku akan membawakannya untukmu. Mendengar perkataan Da Vinci, yang lainnya pergi. Tuan, saya akan memandu Anda di Paradise Lost dulu. Da Vinci memberi isyarat sambil sedikit membungkuk sambil tersenyum menyanjung. Dia kemudian membimbing Zhang Tai ke Paradise Lost. Apa yang terjadi di kerajaan Agela? Bagaimana mereka bisa menjual status ratu? Zhang Tai bertanya pada Da Vinci. Sebelum berbicara, Da Vinci melihat kembali pria yang menyebut dirinya manajer urusan kependudukan kerajaan Agela di negara Jinyun. Setelah memastikan bahwa lelaki itu tidak dapat mendengar percakapan mereka, Da Vinci merendahkan suaranya. Tuan, mereka pembohong. Sebelumnya, mereka membuat dan menjual berbagai sertifikat palsu di kota pengamatan bintang. Setelah menghasilkan sedikit uang, mereka membeli sebuah pulau kecil terpencil yang hanya berjarak 1-2 km persegi di laut 1000 km dari daratan dan membangun sebuah kerajaan, Agela. Di pulau kecil, hanya ada beberapa ratus orang di kerajaan Agela. Mereka semua adalah anggota keluarga dan murid pembohong dan pembohong. Istana kekaisaran di sana hanya sebuah kastil kecil. Dengan merek, rumah jerami itu adalah Universitas Nasional Agela atau Departemen Militer Kerajaan Agela. Mereka bahkan menggambarkan sebuah kano sebagai pasukan angkatan laut kerajaan Agela, dan 2 anjing sebagai pasukan khusus. Komando Operasi Kerajaan Agela. Pangkat militer Komandan Komando Operasi Khusus adalah Laksamana, yang dapat dibeli dengan 10 koin emas, tidak termasuk seragam. Mereka dapat mengarang posisi dan status apapun untuk Anda di sana. 2 anjing, Komando Operasi Khusus. Zhang Tai sangat tercengang hingga mata dan mulutnya menjadi miring. Sungguh menakjubkan. Setelah beberapa saat, Da Vinci membimbing Zhang Tai ke Paradise Lost. Pintu masuk Paradise Lost seperti lobi hotel karena banyak orang yang mengaksesnya. Zhang Tai menduga Da Vinci pasti sering berada di sini karena seorang pekerja wanita langsung menyapa Zhang Tai ketika mereka masuk sambil mengabaikan Da Vinci. Pak, jika ingin masuk Paradise Lost, Anda harus menunjukkan sertifikat identitas dan bukti kemampuan pembelian minimal 500 koin emas. Tanpa berkata apa-apa, Zhang Tai langsung mengeluarkan plat ID klannya dan kertas catatan berisi 20.000 koin emas. Ketika melihat Zhang Tai mengeluarkan 2 barang tersebut, pekerja itu langsung tersenyum lebar dan menjadi lebih antusias. Tuan, apakah Anda membutuhkan kami untuk mengatur panduan pembelian profesional untuk Anda? Tidak perlu. Aku sudah mendapatkan agennya. Karena sedikit kagum dengan 2 barang yang dimiliki Zhang Tai, Da Vinci membungkuk dalam-dalam kepada Zhang Tai sekali lagi. Maafkan saya atas kekasaran saya. Saya tidak dapat membayangkan bahwa Tuan Zhang berasal dari Istana Huaiyuan. Istana Huaiyuan adalah klan yang hebat. Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk melayani Anda. Ini juga merupakan pertama kalinya Zhang Tai merasakan pengaruh plat identitas klan Istana Huaiyuan di prefektur Huaiyuan. Ketika dia berada di Pulau Naga tersembunyi, yang penuh dengan anggota Istana Huaiyuan, statusnya rata-rata, namun, di seluruh prefektur Huaiyuan. Status kekuasaan Istana Huaiyuan jelas lebih tinggi daripada rakyat jelata. Dengan piring ini, Zhang Tai tampak seperti kerabat keluarga kerajaan di prefektur Huaiyuan. Setelah status dan kemampuan pembelian Zhang Tai dikonfirmasi, Zhang Tai dan Da Vinci memasuki Paradise Lost. Ada pepatah lama di Star Viewing City, jika Anda belum pernah ke Paradise Lost, Anda belum pernah ke Star Viewing City. Setelah memasuki Paradise Lost, Zhang Tai menyadari bahwa perkataan ini memang benar adanya. Sebelum datang ke sini, kesan Zhang Tai terhadap para budak adalah mereka yang terluka dengan pakaian lusuh dan ekspresi gelisah yang berdiri di tempat seperti kandang. Setelah memasuki Paradise Lost, Zhang Tai tahu bahwa kesannya tidak berdasar. Di depan Zhang Tai ada kota yang meriah. Orang-orang di jalanan sangat gembira. Di antara orang-orang bahagia itu adalah badut yang memakai kosmetik, berjalan di atas panggung, dan mengendarai sepeda tunggal. Berbagai pertunjukan mereka tampilkan. Band-band memainkan lagu-lagu meriah di pinggir jalan.
Gadis-gadis dengan pakaian indah sedang bermain di jalanan. Tentara berpatroli di jalan-jalan dalam matriks persegi. Para penumpang sedang mengendarai kereta. Seorang pelayan wanita cantik sedang berjalan keluar dari pintu dengan secangkir kopi dan meletakkannya di atas meja di luar kedai kopi sementara tangannya ditangkap oleh seorang tamu. Pandai besi dan pembuat jam sedang bekerja di dalam toko mereka, menyebabkan keributan. Wanita muda centil di dalam gerbong sedang melirik pria di pinggir jalan. Orang-orang tangguh sedang memainkan pedang seberat 100 pon di jalanan. Anak-anak menggulung cincin besi di pinggir jalan. Kota kecil ini dihuni oleh orang-orang dari berbagai etnis, dari semua lapisan masyarakat, pria atau wanita, tua atau muda. Ini adalah kesan pertama Zhang Tai terhadap Paradise Lost. Zhang Tai agak bingung ketika dia memandang Da Vinci. Tidakkah kamu mengatakan ini adalah pusat perdagangan budak terbesar? Di mana para budaknya? Da Vinci kemudian menunjuk ke arah orang-orang itu. Semua yang kalian lihat adalah budak, termasuk gadis-gadis cantik, badut, tentara, tukang gerobak, pandai besi, musisi, pelayan wanita di kedai kopi itu. Bahkan para bos yang sedang memeriksa buku rekening di dalam toko dan penjahit. Pernahkah Anda melihat lencana kecil yang terbuat dari enamel di dada dan dada mereka? Nomor pada lencana adalah harganya. Zhang Tai kemudian memperhatikannya dengan cermat dan benar-benar menemukan bahwa semua orang memiliki lencana enamel. Kecuali pelayan wanita yang tangannya telah dipegang oleh lelaki tua itu. Nomor pada lencana enamel badut yang tampil miring itu adalah 65. Budak adalah komoditas yang perlu dikemas. Ini penampakannya di depan pembeli setelah dikemas. Da Vinci menjelaskan, di zaman ini, perdagangan budak telah menjadi rantai industri yang sangat besar. Setelah ribuan tahun melakukan perdagangan budak, kelompok-kelompok bisnis tersebut telah menemukan cara untuk mengeksploitasi budak-budak tersebut secara maksimal. Lihat badut itu, Da Vinci menunjuk pada badut yang diperhatikan oleh Zhang Tai. Itu adalah seorang pemuda tanpa bakat khusus. Nilai aslinya adalah 50 koin emas, setelah dikelola dan dilatih dengan ketat, dia menguasai beberapa keterampilan badut, kemudian nilainya menjadi 65 emas koin. Untuk pelayan wanita di kedai kopi itu, jika dia berada di rumah bordil, pria itu mungkin hanya menghabiskan puluhan koin emas untuknya. Namun, di sini, pria itu mungkin menghabiskan ratusan koin emas untuk seorang pelayan wanita cantik di sebuah kedai kopi. Komoditas yang sama memiliki nilai yang berbeda dalam kemasan yang berbeda. Prinsip yang sama berlaku untuk budak. Saat menyaksikan adegan ini, Zhang Tai benar-benar terkejut. Ini sama sekali bukan perdagangan budak. Ini adalah menjual keinginan paling misterius dan jahat di hati manusia. Selama seseorang punya uang, dia bisa membeli apa saja di sini. Di tempat lain, sekaya apapun Anda tidak akan bisa membeli apapun yang Anda inginkan. Misalnya, Anda tidak bisa membeli gadis-gadis cantik di tempat lain sesuai keinginan Anda, tapi di sini, semuanya berbeda karena kamu bisa membeli gadis cantik di jalanan sesuai keinginanmu. Perasaan merangsang membeli gadis atau pelayan wanita di jalanan jelas tidak ada bandingannya. Itu jauh lebih keren daripada perdagangan budak dalam pikirannya. Paradise Lost adalah supermarket untuk perdagangan budak. Melihat para budak itu, Zhang Tai kemudian merasa sedikit sedih. Namun, setelah berpikir sejenak, dia kembali tenang. Bagaimanapun juga, meskipun tidak semua pusat perdagangan budak seperti ini, itu jauh lebih baik daripada memilih budak di kandang yang suram dan kotor. Jika ingin membeli wanita, Anda bisa berpenampilan santai di jalanan. Jika tidak puas dengan yang ada di jalanan, Anda bisa memeriksa tempat tinggal pribadi. Beberapa wanita suka tinggal di rumah yang memenuhi keinginan penjelajahan beberapa tamu. Beberapa wanita berbakat menampilkan tarian dan menyanyikan lagu-lagu dalam opera kota kecil. Saat dia berbicara tentang para wanita, ekspresi Da Vinci benar-benar menyedihkan. Berapa harga seorang wanita di sini? Zhang Tai bertanya. Rata-rata satu koin hanya berharga 50-70 koin emas. Yang berpenampilan lebih baik atau memiliki bakat yang lebih baik akan sedikit lebih mahal, beberapa yang spesial akan lebih mahal. Harga tertinggi yang pernah ada untuk kecantikan tak tertandingi di sini adalah lebih dari 60.000 koin emas. Aku tidak butuh kecantikan yang tak tertandingi. Aku tidak peduli dengan penampilan mereka. Aku butuh kesetiaan. Mereka perlu melakukan pekerjaan sehari-hari. Zhang Tai kemudian menghitung berdasarkan ukuran kastilnya di Pulau Naga Tersembunyi. Aku butuh sekitar 30 wanita menyukai ini. Kastil Besi Hitam bab 347, Budak Wanita. Aku butuh 30 wanita, mereka harus setia padaku. Menerima permintaan ini, Da Vinci memutar matanya, banyak sekali wanita seperti ini, aku bisa mencarikanmu 300 jika kamu mau. Apalagi yang kamu butuhkan? Sebaiknya mereka bukan orang Cina. Sebagai orang Tionghoa, Zhang Tai membenci gagasan menggunakan orang Tionghoa sebagai budak. Tidak apa-apa, secara umum, budak non-Tionghoa selalu setia kepada pemiliknya di komunitas Tionghoa. Da Vinci menjelaskan dengan cara yang berpengalaman, jika Anda mau. Silakan ikuti saya. Da Vinci kemudian membimbing Zhang Tai ke kota kecil.
Zhang Tai berjalan sambil memperhatikan budak-budak yang berbakat dan cantik. Selain lencana enamel yang menunjukkan bahwa mereka adalah budak, tidak ada perbedaan antara mereka dan rakyat jelata ketika melihat aspek seperti kostum, ucapan, dan tindakan. Apakah mereka tinggal di kota kecil ini? Zhang Tai bertanya pada Da Vinci. Apakah ini terlihat aneh? Kota kecil itu seperti etalase bersih yang digunakan untuk memamerkan komoditas. Tentu saja, komoditas dengan kualitas lebih rendah akan disingkirkan dari etalase dan diganti dengan yang baru. Semua budak di sini sangat menghargai kesempatan ini. Banyak, karena mereka tahu bahwa jika mereka dijual dengan harga tinggi di sini, mereka tidak akan hidup sesusah itu sejak saat itu, jika mereka melewatkan kesempatan ini. Mereka akan diperlakukan seperti komoditas yang didiskon. Bagaimana cara menanganinya jika tidak bisa dijual? Zhang Tai menjadi penasaran, karena kelompok bisnis perdagangan budak tidak akan memberi mereka makan seumur hidup. Laki-laki harus melakukan pekerjaan berbahaya dan berat di pertambangan sementara perempuan mungkin dijual di rumah bordil kelas bawah di mana mereka akan kesulitan untuk bertahan hidup. 10 tahun. Akhirnya, mereka akan mati karena berbagai alasan. Secara umum, budak seperti itu akan dijual dengan harga hanya beberapa koin emas atau lebih dari 10 koin emas. Mendengar jawaban ini, Zhang Tai sangat terkejut. Ini menunjukkan betapa kejamnya perdagangan budak. Sebagai budak, mereka sudah kehilangan kemampuan untuk mengendalikan nasib mereka sendiri. Apakah kita memiliki budak miskin di Paradise Lost? Karena produk yang sudah lewat waktu tidak bisa dijual dengan harga tinggi, tidak ada yang akan memajangnya di etalase. Sebaliknya, produk tersebut dibawa ke tempat lain di kota pengamatan bintang. Saya sarankan untuk tidak pergi ke sana karena produk tersebut penuh dengan keputusasaan dan akan membawa kamu sial. Da Vinci membujuk ke samping. Kata-katamu membuatku tertarik. Setelah pergi dari sini, tunjukkan di mana budak murahan itu berada. Zhang Tai tersenyum. Meskipun dia tidak bisa mengubah situasi perdagangan budak saat ini, Zhang Tai tidak menganggap perdagangan budak itu mulia. Meskipun budak diberi harga yang berbeda-beda, Zhang Tai tahu bahwa tidak ada kehidupan yang rendah hati, bahkan cacing tanah pun memiliki kemampuan magis dan martabatnya sendiri, apalagi manusia. Saya hanya ingin melihat-lihat, tidak masalah, sesukamu. Setelah meninggalkan Paradise Lost, aku akan mengajakmu melihat-lihat ke sana, tapi aku sarankan kamu tidak memilih satu pun dari mereka. Setelah berjalan di Paradise Lost beberapa menit, di bawah bimbingan Da Vinci, Zhang Tai sudah sampai di tempat yang diberi label agen perdagangan kelompok bisnis Karse. Karena Paradise Lost adalah supermarket untuk perdagangan budak, harus ada agen penjualan dari produsennya. Inilah yang dijelaskan Da Vinci kepada Zhang Tai dalam perjalanan ke sini. Tidak diragukan lagi, badan perdagangan kelompok usaha Kares adalah lembaga tersebut. Selamat datang, tamu terhormat dan teman lamaku Da Vinci. Saat mereka memasuki badan perdagangan kelompok bisnis Kares, seorang pria berkulit gelap dengan kumis tang yang bagus dan topi yang lucu dan gemuk berjalan ke arah mereka dengan antusias. Dia berpelukan dengan Da Vinci terlebih dahulu sebelum berjabat tangan dengan Zhang Tai dengan sopan. Tamir, Tuan Zhang berasal dari istana Huaiyuan, klan paling mulia di antara umat manusia. Dia ingin memilih beberapa pelayan wanita yang patuh, oleh karena itu, saya membawanya ke sini untuk Anda. Saya harap Anda tidak mengecewakannya. Da Vinci memberitahu orang ini. Tentu saja, merupakan kehormatan besar bagi grup bisnis Kares untuk melayani Tuan Zhang. Mengetahui status Zhang Tai, Tamir membungkuk dalam-dalam ke arahnya. Da Vinci bilang agensimu tidak buruk dan mungkin kamu bisa memenuhi persyaratanku, oleh karena itu, dia membawaku ke sini. Pada saat ini, Zhang Tai merasa sedikit malu, karena saat dia dan Da Vinci masuk, beberapa wanita muda dan cantik dengan kulit berkulit gelap telah berlutut di depan mereka. Dua gadis sedang membersihkan sepatu mereka. Setelah itu, dua gadis lainnya bergerak maju dan mulai memijat betisnya. Zhang Tai belum pernah menikmati perlakuan istimewa seperti itu sebelumnya. Oleh karena itu, dia tidak terbiasa dengan hal itu. Namun, Da Vinci dan pria berkumis tang itu sudah terbiasa dengan layanan ini. Dia bahkan tidak melirik gadis yang berlutut di depannya. Setelah menjelaskan permintaan Zhang Tai kepada Da Vinci, Tamir menjadi bersemangat. 30 budak perempuan berarti ribuan koin emas. Ini bukanlah bisnis kecil bagi kelompok usaha Kares. Kami punya lebih dari 50 budak wanita di Paradise Lost, mereka semua berpenampilan menarik, harap tunggu di sini sebentar. Aku akan mengaturnya agar kamu bisa memilih. Setelah mengundang Zhang Tai dan Da Vinci ke sebuah lounge eksotis dan menyajikan buah, teh, dan kue-kue untuk mereka, Tamir buru-buru keluar dengan gembira. Setelah Zhang Tai dan Da Vinci duduk, kedua gadis yang sama masuk dan berlutut di depan mereka seperti kucing dan mulai memijat betis mereka. Da Vinci lalu menatap gadis di depannya itu dengan mata cabul sementara bola matanya yang bengkak mulai mengamati payudaranya yang masih dalam tahap perkembangan. Kedua gadis itu sama-sama mengenakan rok benang dengan kerah terbuka lebar, memamerkan payudara mereka.
Setelah berlutut, mereka dapat dengan mudah memperlihatkan payudara mereka kepada Da Vinci dan Zhang Tai. Selain itu, mereka sangat pandai memijat. Dengan ritme dan tenaga yang tepat, meski hanya memijat betis saja sudah sangat nyaman dan menenangkan. Bukan hanya Da Vinci, bahkan Zhang Tai pun sudah tenggelam dalam pijatan itu. Setelah bersantai, Zhang Tai menatap payudaranya saat dia mulai merasakan ibunya menjadi gelisah. Sejak meninggalkan Blapei, Zhang Tai tidak bercinta dengan wanita selama lebih dari 7 bulan. Karena hormon-hormonnya yang meningkat, Zhang Tai terus mengingat momen-momen bahagia antara dia dan Hana serta gadis-gadis di asosiasi mawar baru-baru ini. Gadis-gadis yang berlutut di depan mereka seperti campuran perempuan Cina dan kulit putih. Mereka memiliki mata hitam besar, hidung mancung dan lurus serta kulit halus. Warnanya tampak agak merah kecoklatan dan mirip dengan yang berasal dari zona tropis. Rambut mereka berwarna hitam, mirip dengan gadis-gadis Cina, namun, kepala mereka berbentuk oval. Jika mereka dibagi berdasarkan bentuk tengkorak, mereka seharusnya adalah wanita kulit putih standar. Meski kedua gadis itu tidak terlihat seksi seperti Hana dan Alice, sosok mereka sangat luar biasa. Menyadari bahwa Zhang Tai sedang mengamatinya, wajah gadis itu sedikit memerah. Mengetahui bahwa jika dia terus menontonnya, muminya pasti akan menjadi kaku dan mendirikan tenda di selangkangannya, Zhang Tai buru-buru mengalihkan pandangannya dari dada gadis itu. Dia kemudian meminum 2 teguk besar air teh dan merasakan rasa aneh dari susu domba betina. Karena belum terbiasa dengan hal itu, Zhang Tai mengembalikan cangkir itu ke atas meja. Da Vinci tertawa sedih. Semua budak wanita cantik Farner mempraktikkan ekspresi cinta sejak mereka masih muda. Mereka telah belajar bagaimana menyenangkan pria di usia muda, oleh karena itu, mereka sangat jinak. Jika kamu mau, kamu bisa membelinya. Kamu hanya perlu 100 koin emas untuk perawan Farner yang begitu cantik. Bagaimana? Apakah kamu ingin mencobanya? Mereka semua berasal dari kerajaan Farner? Tentu saja. Aku khawatir hanya wanita Farner yang bisa memenuhi kebutuhanmu di Paradise Lost. Oleh karena itu, aku membawamu ke sini. Zhang Tai berpikir sejenak dan menyetujuinya. Berkat apa yang dia pelajari di Istana Naga tersembunyi selama setengah tahun terakhir, Zhang Tai telah belajar tentang kerajaan Farner ini dari peta dan buku. Kerajaan Farner adalah negara pemilik budak yang hierarkis dan aneh. Semua budak di negara ini berasal dari kelas sosial, Sotuona yang berasal dari sistem kasta negara ini. Di kerajaan Farner, Sotuona berarti rendah hati dan budak. Orang-orang yang berasal dari kelas ini akan menjadi budak dari generasi ke generasi. Kerajaan Farner terkenal dengan para budaknya karena para budaknya terkenal karena kesetiaannya kepada pemiliknya. Beberapa menit kemudian, Tamir masuk sambil tersenyum lebar, aku sudah mengaturnya. Kamu bisa memilihnya sekarang. Di bawah bimbingan Tamir, Zhang Tai dan Da Vinci berjalan ke halaman belakang agensi grup bisnis Kares. Saat dia tiba di sana, Zhang Tai merasa seperti ditinju secara langsung dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Lebih dari 50 wanita berdiri berbaris rapi di sana. Dilihat dari penampilan mereka, usia mereka berubah dari 15 menjadi 40 tahun. Namun, mereka semua telanjang dengan tangan menutupi tempat khusus di antara kedua kaki mereka. Mereka tampak seperti buah yang dikupas. Di negara manusia manapun, akan menjadi sebuah penghinaan bagi perempuan jika memperlihatkan tubuh telanjang mereka di depan umum, meskipun mereka adalah budak. Wanita-wanita itu sedikit gemetar, tubuh mereka agak kaku. Dengan berlinang air mata, banyak dari mereka berusaha semaksimal mungkin menundukkan kepala untuk menutupi tempat pribadinya. Jika itu adalah adegan lain seperti ketika dia tinggal bersama gadis-gadis dari asosiasi mawar, Zhang Tai akan sangat senang melihat begitu banyak gadis melepas pakaian mereka di depannya. Namun, saat ini, Zhang Tai merasa sangat tidak nyaman dan sedih saat melihat wanita telanjang itu. Berdiri tegak, jauhkan tanganmu dan perlihatkan tubuh telanjangmu. Tamir langsung mengubah senyumannya menjadi ekspresi serius. Dimarahi, para wanita itu gemetar saat mereka menjauhkan tangan dari tempat pribadinya. Sementara itu, banyak dari mereka mulai menitikkan air mata. Setelah menakuti para wanita itu, Tamir menoleh ke arah Zhang Tai, kamu bisa memeriksanya sekarang. Mereka semua adalah wanita cantik kelas B, harganya berubah dari 60 koin emas menjadi 80 koin emas. Beberapa dari mereka adalah perawan yang tidak bersalah. Masing-masing dari mereka akan dikenakan biaya 80 koin emas, untuk yang lain. Selama Anda dapat menemukan bekas luka atau cacat pada tubuh mereka, Anda dapat mengurangi 1 koin emas. Biarkan mereka memakai pakaian. Zhang Tai berkata dengan suara rendah sambil mencoba yang terbaik untuk mengendalikan amarahnya. Apa? Tamir tidak mendengarnya dengan jelas saat dia bertanya karena penasaran. Apakah kamu tuli? Karena marah, Zhang Tai langsung meraih Tamir dan menariknya ke depannya. Dengan satu tangan di kerah Tamir, dia dengan mudah mengangkat Tamir ke udara dengan mata melotot ke arahnya sambil menggeram, biarkan mereka memakai pakaian. Sekarang juga, melihat kemarahan Zhang Tai yang tiba-tiba,
wajah Da Vinci menjadi pucat sementara wajah Tamir menjadi tidak berdarah sama sekali. Mata Zhang Tai yang tajam dan kuat sangat mengejutkan Tamir. Cepat, cepat, pakai bajumu sekarang juga. Saat kerah bajunya dicengkeram, Tamir memekik keras. Mendengar perintah Tamir, semua wanita memandang Zhang Tai dengan penuh penghargaan. Setelah itu, mereka berbalik dan buru-buru berjongkok untuk mengenakan pakaian. Melihat mereka mengenakan pakaian, Zhang Tai perlahan-lahan memulihkan ketenangannya. Dia kemudian melonggarkan cengkeramannya pada Tamir. Da Vinci kemudian menatap Zhang Tai dengan tatapan aneh. Sudah menjadi aturan bagi pembeli untuk memeriksa tubuh budak wanita itu. Tamir tidak tahu kalau kamu tidak menyukai ini. Tuan Zhang tidak menyukai aturan ini. Saya tahu sekarang. Saya benar-benar minta maaf untuk itu. Saya berjanji hal serupa tidak akan terjadi lain kali. Meskipun Tamir masih sedikit terkejut dan tetap tidak melakukannya. Mengerti mengapa Zhang Tai kehilangan kesabarannya sekarang, mengingat begitu banyak orang aneh di sini. Dia berasumsi bahwa mungkin Zhang Tai menganggap ini sebagai hal yang tabu. Oleh karena itu, dia buru-buru meminta maaf kepada Zhang Tai. Di jalur ini, pelanggannya adalah para dewa, terutama mereka yang berasal dari klan penguasa prefektur Huaiyuan seperti Zhang Tai. Meskipun dia telah dimarahi oleh Zhang Tai, Tamir tetap mempertahankan senyumannya. Apakah mereka perlu melakukan ini setiap saat? Zhang Tai bertanya pada Da Vinci dengan suara rendah. Batch ini baru di sini, mereka belum terbiasa melakukannya. Mereka akan beradaptasi di masa depan. Da Vinci menjelaskan dengan tenang. Setiap saat, Da Vinci memperhatikan Zhang Tai menggumamkan sesuatu beberapa kali sebelum mengeluarkan uang kertas 20.000 koin emas dan menepuknya ke Tamir. Tidak perlu memilih, aku ingin semuanya. Setelah Zhang Tai bertekad untuk membeli budak-budak perempuan itu, kini giliran Da Vinci yang melakukan tawar-menawar dengan Tamir. Menurut aturan, kompensasi bagi agen perdagangan budak adalah 1/10 dari selisih antara penawaran penjual dan omset. Semakin besar perbedaannya, semakin besar pula kompensasi yang diperoleh Da Vinci. Total ada 53 budak perempuan dan tawaran Tamir adalah 3.756 koin emas. Setelah tawar-menawar yang tajam antara Da Vinci dan Tamir, omset terakhir adalah 3.640 koin emas. Setelah selesai, Zhang Tai langsung melemparkan 12 koin emas ke Da Vinci. Da Vinci menjadi sangat bahagia hingga dia langsung tersenyum lebar. Sebenarnya, Zhang Tai membeli 53 budak wanita dengan harga 3.652 koin emas. Setelah para budak wanita itu mengikuti Zhang Tai keluar dari pusat perdagangan kelompok bisnis Kares. Gadis yang baru saja memijat betis Zhang Tai bergegas keluar ruangan dan memeluk wanita lain di antara para budak wanita tersebut. Mereka menangis sekeras-kerasnya seolah-olah mereka akan berpisah selamanya. Apa yang terjadi? Zhang Tai bertanya pada Tamir. Mereka bersaudara. Setelah perpisahan ini, mereka mungkin tidak akan pernah bertemu lagi di masa depan. Jawab Tamir. Melihat pemandangan ini, banyak gadis mulai meneteskan air mata sementara beberapa gadis menunjukkan kepala mereka keluar dari ruangan yang jauh dan melihat ke arah sini dengan ekspresi menyedihkan. Mendengar tangisan mereka yang menyayat hati, bahkan Zhang Tai pun merasa ingin menangis. Yah, aku akan selalu menjadi orang baik. Zhang Tai menghela nafas dalam hati. Apapun yang terjadi, aku sudah membeli lebih dari 50, aku tidak peduli untuk memiliki satu lagi. Kastilku di Pulau Naga tersembunyi bahkan bisa menampung 300-500 orang. Saya mampu membeli akomodasi dan makanan mereka. Oh, kastilku membutuhkan beberapa pelayan untuk merawat bunga dan rerumputan. Panggil gadis-gadis kecil yang baru saja menerimaku. Aku akan membawa mereka pergi bersama. Dengan lebih dari 50 pelayan wanita yang membantu saya memfermentasi enzim dan melakukan pekerjaan rumah. Itu akan luar biasa. Selanjutnya adalah membeli beberapa pelayan laki-laki. Kastil Besi Hitam bab 348, Matriks Tombak Persegi. Setelah membeli 59 budak wanita, perjalanan Zhang Tai berikutnya di Paradise Lost berjalan lancar. Baru setelah mengunjungi Paradise Lost selama setengah jam, Zhang Tai menghabiskan 15.000 koin emas lagi. Kali ini, dia membeli matriks tombak persegi kecil yang terdiri dari 100 tentara budak LV2. Itu adalah matriks tombak standar, yang lebih kuat daripada matriks tombak yang digunakan Zhang Tai ketika dia masih di sekolah. Di Paradise Lost, jika Anda punya uang, Anda bisa membeli segala macam orang, termasuk kekuatan tempur. Meskipun pesawat tempur LV2 hanya bisa menjadi umpan meriam di medan perang. Zhang Tai tidak bermaksud mengirim mereka ke medan perang, sebaliknya, dia hanya ingin mereka mempertahankan istananya di Pulau Naga tersembunyi. Oleh karena itu, meskipun mereka memiliki kekuatan tempur yang buruk, mereka dapat menakuti orang kebanyakan. Yang lebih penting, tidak ada tahi lalat di antara mereka. Sebelumnya, Zhang Tai berencana mempekerjakan orang-orang dari Longwind Business Group untuk mempertahankan kastilnya di Pulau Naga tersembunyi. Namun, setelah apa yang terjadi beberapa hari lalu, Zhang Tai berubah pikiran. Karena dibutuhkan setidaknya 80 orang untuk mempertahankan kastil,
Zhang Tai tidak ingin ada orang yang bisa membocorkan informasi kepada publik kapan saja dan menjebaknya di saat-saat kritis. Setelah bertemu dengan istri Zhang Taibai, Zhang Tai terlalu takut dengan Long Win Business Group. Sejak itu, dia selalu khawatir akan ditipu dan dikhianati. Oleh karena itu, Zhang Tai memutuskan untuk hanya menggunakan pengikutnya sendiri mulai sekarang. Zhang Tai tidak percaya bahwa orang-orang itu dapat meramalkan apa yang akan ia lakukan dan telah mengatur mata-mata mereka di antara para budak ini. Kelompok prajurit ini semuanya berasal dari klan roh. Untuk klan lainnya, seorang prajurit LV2 hanya bernilai 120 koin emas. Namun, prajurit roh memiliki kekuatan fisik yang baik dan bentuk tubuh yang kuat. Terlebih lagi, mereka setia kepada pemiliknya. Mereka dilahirkan untuk menjadi prajurit infanteri, oleh karena itu, harganya 30 koin emas lebih mahal daripada prajurit LV2 dari klan lain. Melalui perdagangan ini, Zhang Tai menjadi lebih memahami tentang harga para prajurit dan prajurit di level lain. Di Star Viewing City, seorang prajurit budak LV1 bernilai sekitar 80 koin emas. Seorang prajurit budak LV2 bernilai sekitar 120 koin emas, seorang prajurit budak LV3 bernilai 170 koin emas, seorang prajurit budak LV4 bernilai 260 koin emas. Seorang prajurit budak LV5 bernilai 400 koin emas dan seorang prajurit budak LV6 bernilai 600 koin emas. Bagi prajurit di bawah LV6, selama Anda mampu, para pengusaha tersebut dapat dengan mudah menyiapkan divisi untuk Anda. LV6 adalah yang tertinggi yang bisa mendapatkan tentara budak dengan harga yang relatif murah karena budak LV7 bernilai 1.100 koin emas, LV8 bernilai 3.500 koin emas. Untuk budak LV9, jika beruntung, Anda bisa mendapatkannya dengan harga di atas 10.000 koin emas. Sebenarnya, kamu hanya bisa melihat budak LV9 di lelang kelas atas. Budak di atas LV10 jarang terlihat di pusat perdagangan budak. Da Vinci mengatakan dia pernah melihatnya sebelumnya. Meskipun pria LV10 itu adalah seorang budak, dia adalah seorang pejuang klan yang dilatih oleh tokoh besar. Karena tidak ada seorang pun yang akan menjual petarung kuat LV10 dan hanya sedikit petarung kuat LV10 yang masih menjadi budak. Para prajurit roh itu semuanya berusia sekitar 20 tahun, mereka pastinya telah menerima lebih banyak pelatihan keterampilan militer daripada yang dipelajari Zhang Tai di sekolahnya di kota Black Hawk. Setelah dibeli, para prajurit roh itu kemudian langsung berlutut dan bersumpah setia kepada Zhang Tai dengan janji khidmat dari nenek moyang mereka. Menatap lebih dari 100 pasang mata, Zhang Tai membuat janji dengan semua prajurit roh LV2 sekaligus. Selama kamu setia padaku dan menyelesaikan tugasmu dengan serius. Aku bersumpah di sini atas nama leluhurku, siapapun di antara kamu, setelah mencapai LV6, bisa mendapatkan kebebasan. Selain itu, aku akan memberinya 200 koin emas sebagai ucapan terima kasihku. Atas jasanya selama beberapa tahun terakhir, melihat wajah mereka memerah dan mata mereka berbinar, Zhang Tai tahu bahwa dia telah mencapai targetnya. Seperti yang dikatakan Donder, mendapatkan dukungan rakyat itu mudah, selama Anda memberikan apa yang diinginkan rakyat. Apa yang paling dirindukan oleh seorang prajurit budak LV2? Kebebasan dan koin emas. Dengan dua item tersebut, mereka akan memiliki segalanya. Anda tidak perlu membicarakan filosofi, impian, atau hubungan dengan mereka sama sekali. Maksudmu itu, seorang prajurit budak setinggi 2 meter tiba-tiba berdiri ketika dia bertanya dengan mata terbuka sebesar lonceng tembaga. Tentu saja aku bersungguh-sungguh. Kamu akan segera menyaksikan kekuatanku untuk memenuhi janji ini. Zhang Tai lalu menatap pria raksasa itu. Siapa namamu? Saya Lennox. Ya, karena kamu cukup berani untuk mengajukan pertanyaan seperti itu atas nama orang lain, aku menunjukmu sebagai kepala Matrix ini, tapi kamu perlu mengingatnya. Ini adalah pertama kalinya dan terakhir kalinya bagimu untuk mengajukan pertanyaan seperti itu. Meragukan kata-kataku, jika kamu menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu sekali lagi, aku akan memenggal kepalamu, apakah sudah jelas? Mengatakan ini, niat membunuh Zhang Tai langsung menutupi Matrix lebih dari 100 prajurit roh LV2. Rasakan hal ini, semua orang menjadi terkejut dan ketakutan. Pada saat ini, semua orang merasa bahwa selama Zhang Tai menyukainya, dia dapat dengan mudah membunuh mereka semua. Di bawah tatapan tajam Zhang Tai, Lennox merasakan keringat dingin di sekujur punggungnya. Meski bertubuh tegap, petarung itu bahkan tidak menatap langsung ke mata Zhang Tai, sebaliknya. Dia menundukkan kepalanya dengan kagum, ya, Tuan. Setelah transaksi ini, Zhang Tai meninggalkan Paradise Lost bersama Da Vinci. Dalam 24 jam, Paradise Lost akan mengirim tentara-tentara ini ke kastil Zhang Tai di Pulau Naga tersembunyi. Meskipun kastil itu belum selesai dibangun, bagian yang telah selesai akan dapat menampung para budak. Setiap pelanggan yang membeli lebih dari 5 budak di Paradise Lost dapat menikmati pengiriman gratis dari pintu ke pintu. Saat Zhang Tai membeli 100 prajurit roh LV2, Paradise Lost menghadiahkannya 100 tombak panjang sebagai senjata untuk prajurit tersebut.
Zhang Tai memasuki Paradise Lost dengan uang kertas 20.000 koin emas. Namun, ketika dia keluar dari Paradise Lost, dia hanya memiliki kurang dari 1.000 koin emas yang tersisa. Sebagai gantinya, dia mendapatkan 100 prajurit roh LV2 dan 59 budak wanita dari kerajaan Varner. Ini adalah pasukan swasta pertama Zhang Tai. Zhang Tai bahkan menunjuk 2 kepala untuk mereka. Kepala para prajurit roh adalah Lennox, sedangkan kepala para budak wanita itu adalah Sonia, gadis yang hampir terpisah dari adik perempuannya. Karena Zhang Tai, tragedi antar saudari dapat dihindari. Bagaimana jika dia tidak ada di sana? Oleh karena itu, Zhang Tai yakin Sonia akan melakukan tugasnya dengan baik agar mendapat apresiasi darinya. Meskipun dia menghabiskan terlalu banyak waktu kali ini, dia merasa sangat keren. Tuan Zhang, apakah Anda benar-benar ingin melihat pusat perdagangan budak termurah? Tempat itu kotor dan tidak teratur. Budak di sana hampir mati. Da Vinci mencoba membujuk Zhang Tai sekali lagi. Tidak sial, Zhang Tai kemudian naik ke kendaraan. Setelah memasukkan kunci dan memutarnya untuk membuka kunci kemudi dan perangkat pengapian pedal, Zhang Tai menginjak pedal pengapian sebelum pedal tersebut muncul kembali. Namun, mesinnya tidak merespons. Zhang Tai kemudian menginjaknya 8 kali berturut-turut sebelum mobil mulai sedikit bergetar dan suara mesin yang familiar terdengar. Kemudian, mesinnya dinyalakan. Mesin pembakaran eksternal turbin yang digerakkan oleh uap dan dikumpulkan secara termal ini dilengkapi dengan pengapian mekanis dan pembakaran alkohol, yang dapat mempersingkat proses pengapian menjadi lebih dari 10 detik. Ketika Zhang Tai menyalakan Fiery Dragon T9, Da Vinci melihat sekeliling mobil sebelum membuka pintu samping dan dengan cermat duduk sambil menghela nafas emosional. Ini benar-benar mobil yang bagus. Zhang Tai kemudian menatap ke papan dashboard mobil. Setengah menit kemudian, ketika tekanan uap jarum jam menunjuk pada 2900 C, Zhang Tai menekan rem tangan dan memindahkan gigi mundur. Sementara itu, dia menginjak pedal gas dan memundurkan mobilnya keluar dari tempat parkir dengan mulus. Ke arah mana aku menuju? Da Vinci menghela nafas, terus maju dan belok kanan pada belokan kedua. Mobil sport itu kemudian langsung melesat keluar. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Zhang Tai sudah tiba di pusat perdagangan budak di bawah bimbingan Da Vinci. Ini benar-benar seperti pusat perdagangan hewan di luar kota Black Hawk. Itu di hutan di luar kota. Dibandingkan dengan Paradise Lost, tempat ini sesuai dengan imajinasi Zhang Tai, tidak teratur, kotor, dan berisik. Di bawah terik matahari, tempat ini penuh dengan bau aneh yang membuat orang ingin muntah. Selain itu, ada berbagai macam keluhan, suara tawar-menawar, dan ratapan. Dengan pakaian kotor dan lusuh, para budak itu bagaikan binatang yang dikumpulkan di ruang sempit yang dikelilingi pipa baja dan kabel besi. Mereka memandang orang-orang di sekitarnya dengan tatapan bodoh dan putus asa. Ada beberapa platform yang sangat kasar yang tingginya hanya 1 meter dari tanah. Platform tersebut ditutupi dengan terpal kedap air yang pecah, di mana budak perempuan telanjang diekspos dan dipaksa untuk memperlihatkan tubuh mereka sendiri. Termasuk tempat pribadi mereka untuk melelang diri. Saat Zhang Tai tiba di sini, dia melihat seorang pria tangguh berkepala plontos dengan paksa menepuk pantat seorang wanita dan berteriak keras. 9 koin emas, ada yang lebih tinggi. Wanita ini belum melahirkan bayi, dia baru berusia 40 tahun. Kecuali untuk luka bakar di wajahnya, dia memiliki sosok yang bagus, dia benar-benar jinak. Setelah mematikan lampu di malam hari, dia masih bisa membuatmu bahagia. Ada yang lebih tinggi, harga tambahan minimal setiap kali hanya 10 koin perak. 10 koin emas, Zhang Tai meraung. Kastil besi hitam bab 349, membebaskan budak. Orang berbeda satu sama lain. Bahkan bagi budak yang rendah hati, ketika mereka diberitahu bahwa mereka bisa bebas, ekspresi mereka juga berbeda satu sama lain. Beberapa dari mereka menjadi gembira, beberapa menjadi hampa, sementara yang lain menjadi bingung. Pada saat ini, di sebuah hutan di samping pusat perdagangan budak, ketika Zhang Tai menyatakan kepada 50 budak bahwa mereka bebas, para budak itu menatap ke arahnya dengan berbagai ekspresi. Wajah beberapa budak bahkan menjadi pucat pasi karena ketakutan saat seluruh tubuh mereka bergetar. Tidak, aku tidak ingin kebebasan. Aku tidak ingin memainkan permainan ini lagi. Teriak seorang budak keras dengan wajah penuh ketakutan sambil memandang sekeliling ke arah hutan di sekitarnya dengan bingung. Aku tahu selama aku mengambil beberapa langkah, kalian playboy akan mengejarku seperti berburu anjing liar. Aku pernah mengalami ini sebelumnya. Para pemanah itu pasti bersembunyi di dekat sini kan? Mendengar keraguan pria ini, beberapa orang lainnya pun terlihat panik. Mereka melihat ke sana kemari karena takut. Mereka sepertinya pernah mendengar pengalaman serupa. Di beberapa tempat, ketika para playboy membebaskan budak, mereka akan memulai permainan berburu dengan mengorbankan nyawa para budak. Karena mereka berada di luar kota, tempat ini cocok bagi mereka untuk memainkan permainan seperti itu. Mendengar komentar seperti itu, Zhang Tai terus memutar matanya sementara Da Vinci menatap Zhang Tai di satu sisi.
seolah mengatakan kepadanya, lihat. Mereka adalah budak, apa yang kamu harapkan? Meskipun beberapa budak terlihat sangat panik, Zhang Tai memperhatikan bahwa masih ada beberapa yang terlihat relatif tenang. Salah satu dari mereka hanya memiliki satu tangan. Berusia sekitar 50 tahun, pria itu bertubuh tegap dan tinggi dengan janggut, membuatnya sangat menarik. Zhang Tai memberi isyarat padanya ke depan dengan melambaikan tangannya. Melihat gerakan Zhang Tai, pria itu lalu melangkah ke arahnya. Kamu adalah seorang tentara? Zhang Tai meliriknya dan bertanya. Saya kehilangan satu tangan di medan pertempuran. Saya adalah seorang letnan satu Kekaisaran Makedonia. Pria berusia 50-an itu menjawab dengan tenang. Pria ini adalah seorang tawanan perang, jenis budak yang paling umum. Siapa namamu? Stefanus. Zhang Tai melirik ke arah Da Vinci dan Da Vinci langsung mengeluarkan kontrak dari tumpukan kontrak itu dan memberikannya kepada Zhang Tai. Foto di kontrak ini adalah milik Stephen. Kamu bebas. Zhang Tai menyerahkan kontrak pria itu padanya. Setelah mengambil kontraknya hanya dengan satu tangan, Stephen menatap ke arah Zhang Tai selama 2 detik sambil langsung memasukkan kontrak itu ke dalam mulutnya, dengan paksa mengunyah dan menelannya sebelum memperlihatkan senyuman. Aku akan mengingatmu. Setelah mengatakan itu, pria itu berbalik dan pergi. Tunggu sebentar. Zhang Tai menghentikannya. Mendengar suara Zhang Tai, pria itu berbalik dan menatap Zhang Tai dengan waspada. Apa? Apakah kamu menyesal? Atau kamu playboy yang ingin mempermainkannya? Zhang Tai kemudian mengeluarkan koin emas ke arahnya setelah menggambar busur berkilau di udara. Pria itu langsung mengambilnya dengan tangan. Untuk biaya perjalananmu, dengan koin emas itu, ekspresi pria itu menjadi rumit. Tanpa berkata apa-apa, pria itu hanya mengangguk ke arah Zhang Tai sebelum pergi. Dengan mata terbuka lebar, para budak lainnya menatap pria yang pergi itu dan Zhang Tai yang tampak tenang. Budak lain kemudian mengumpulkan keberaniannya dan keluar dari kerumunan. Siapa namamu? Cocok. Setelah Vite pergi dengan kontraknya dan koin emas seperti Stephen, lebih banyak budak yang berkerumun menuju Zhang Tai. Akhirnya, dengan kontrak dan koin emas mereka sendiri, hanya 3 dari 50 budak yang memilih untuk tetap tinggal. Salah satunya adalah seorang lelaki tua bungkuk berusia 70-an. Salah satunya adalah wanita yang dibeli Zhang Tai dari pelelangan yang wajahnya mengalami luka bakar yang mengerikan. Yang ketiga adalah seorang pria berusia 30-an yang tampak kurus dan hampa. Setelah yang lain pergi, lelaki tua itu menghela nafas sambil mengembalikan kontraknya dan satu koin emas kepada Zhang Tai, yang benar-benar mengejutkan Zhang Tai. Tuan, izinkan saya tinggal bersama Anda. Saya masih berguna. Saya bisa menjadi penjaga pintu Anda dan memberi makan kuda untuk Anda. Saya juga bisa menyampaikan pesan untuk Anda. Bila diperlukan, saya juga bisa bunuh diri jika Anda mau. Ambil saja aku seperti anjing tua. Biarkan aku tetap hidup dengan sisa sup dan makanan. Saat aku mati, buang saja aku atau potong-potong aku untuk memberi makan anjing atau babi. Aku tidak akan menyusahkanmu. Suara lelaki tua itu menjadi serak. Dan ekspresi cemberutnya yang menyedihkan sedikit menggerakkan Zhang Tai. Oleh karena itu, setelah menghela nafas panjang, Zhang Tai mengembalikan satu koin emas ke tangannya sekali lagi. Bersihkan dirimu dan belilah pakaian bagus. Lalu, kamu bisa pergi ke Gunung Yunju di Pulau Naga tersembunyi dan menjadi penjaga pintu kastilku. Saat ini masih dalam pembangunan. Pria tua itu kemudian berlutut dan mencium sepatu Zhang Tai sebelum pergi dengan membawa koin emas itu. Setelah lelaki tua itu pergi, wanita itu juga pergi setelah melirik ke arah Zhang Tai. Mendengar kata kastil, cahaya berkilau langsung terpancar di mata pria kurus dan hampa itu. Apa yang salah denganmu? Zhang Tai kemudian bertanya padanya dengan sabar. Kamu punya kastil, kamu kaya, oleh karena itu, kamu bisa melakukan itu untukku. Selama kamu membantuku, aku akan mengikutimu selamanya. Pria dengan tatapan kosong itu langsung menyadari sesuatu saat dia berlutut dan memeluk salah satu kaki Zhang Tai seolah itu adalah kesempatan terakhirnya. Dia menjadi sangat bersemangat. Zhang Tai kemudian tertawa terbahak-bahak dan merasa bahwa orang ini pasti telah ditendang kepalanya oleh seekor keledai. Aku baru saja memberimu kebebasan. Jika aku ingin kamu melakukan sesuatu untukku, aku tidak perlu memberimu kebebasan. Jika kamu ingin aku melakukan sesuatu untukmu, setidaknya tunjukkan nilaimu. Merasa seperti tersambar petir. Pria itu membuka mulutnya dan terdiam beberapa saat sebelum memulihkan tatapan putus asa dan hampanya. Setelah melirik pria yang frustrasi ini, Zhang Tai menggelengkan kepalanya dan segera pergi. Karena setiap budak memiliki pengalaman menyedihkannya masing-masing, aku bukan Tuhan, mustahil bagiku untuk memenuhi persyaratan siapapun. Ketika Zhang Tai berbalik dan bersiap untuk pergi, pria itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Billy, Gailen, ayah dan ibu, mohon maafkan aku. Aku terlalu tidak berguna, aku sudah lama tidak membalas dendam padamu. Percayalah, kali ini, aku akan melakukannya. Kembalilah dan temukan Ken. Aku akan menikamnya meskipun aku tercabik-cabik dalam prosesnya, meskipun dia seorang muling besar.
Setelah itu, kita akan bersatu kembali. Pria itu menangis terseduh-seduh dan mengutuk dirinya sendiri terlebih dahulu. Kemudian, dia berdoa dan mengambil keputusan dengan bergumam. Dia berbicara bahasa Ibrani yang tidak dapat dipahami oleh kebanyakan orang di sekitarnya, kecuali Zhang Tai. Ketika Zhang Tai mendengar kata muling besar, dia berhenti di jarak 20 langkah dan berjalan kembali. Zhang Tai kemudian melirik pria ini sekali lagi. Apakah kamu dari dinasti Sun? Berlutut di tanah, pria itu mengangkat matanya yang merah dan bengkak dan menatap Zhang Tai. Dia kemudian memaksakan senyum pahit, ya, saya dari dinasti Matahari. Selain itu, saya adalah seorang pendeta yang sangat percaya pada dewa kecemerlangan. Zhang Tai kemudian menjadi tertarik dengan hal itu, bagaimana kamu bisa begitu sengsara hari ini? Mereka memilihku sebagai pengganti Muling, namun, mereka lebih suka aku menyelesaikan upacara pengorbanan menggunakan darah segar dan nyawa anak yang tidak bersalah. Aku tidak ingin melakukan itu, oleh karena itu, aku membebaskan anak itu, akhirnya. Aku ditetapkan dijebak oleh sahabatku dan dijebak sesat dan penghujat, bahkan anggota keluargaku pun ikut terlibat. Akhirnya di hadapanku adik bungsuku terpaksa menyelesaikan upacara pengorbanannya menjadi seorang muling. Gailen baru berusia 6 tahun. Omong-omong, pria itu menutupi wajahnya dengan tangannya dan menangis sedih sekali lagi. Ini adalah cerita umum di dinasti Sun karena terjadi berkali-kali dalam setahun. Zhang Tai tidak pernah membayangkan bisa bertemu dengan pria dari dinasti Sun di sini. Apakah itu Ken? Apa posisinya saat ini? Ya, itu dia. Saat aku melarikan diri dari dinasti Matahari, dia sudah menjadi muling bintang 3. Lebih dari 10 tahun telah berlalu. Dia mungkin menjadi muling besar setinggi bulan sekarang. Sambil berkata demikian, pria itu mengangkat pandangannya ke arah Zhang Tai dengan secercah harapan terakhir, aku tahu kamu kaya. Itu berarti kamu bisa menggunakan seorang pembunuh untuk membunuhnya. Jika kamu membunuhnya, aku bersedia melakukan apapun untukmu. Zhang Tai kemudian menggelengkan kepalanya. Tahukah Anda berapa biaya yang harus saya keluarkan untuk mempekerjakan seorang pembunuh untuk membunuh seekor muling yang begitu kuat dan seberapa besar risiko yang akan saya tanggung? Apakah Anda pikir Anda begitu berharga bagi saya sehingga saya akan melakukan itu demi Anda? Pria itu tetap diam. Kamu punya kesempatan untuk menunjukkan padaku nilaimu. Kamu sudah mendengar kata-kata yang aku ucapkan kepada lelaki tua itu tadi. Kamu juga bisa pergi ke Pulau Naga tersembunyi untukku. Ketika kamu sudah cukup berharga bagiku, aku akan melakukannya. Suruh orang membawa kepala Ken ke hadapanmu. Aku akan pergi ke Pulau Naga tersembunyi. Berlutut di tanah, mata pria itu memancarkan cahaya yang berkilauan. Dia kemudian berdiri dengan tegas dan pergi dari sini. Saat itu, Da Vinci menangis. Dia akhirnya tahu bahwa rasa penasaran membunuh kucing itu. Ia bahkan ingin menamparkan dirinya sendiri dan menutup telinganya dengan semen. Aku baru saja berbalik untuk pergi. Mengapa aku kembali bersama Zhang Tai? Apa yang sedang aku lakukan? Zhang Tai kemudian menatap Da Vinci sambil tersenyum. Aku tidak mendengar apapun, Da Vinci menjelaskan pada Zhang Tai dengan tergesa-gesa. Setelah menemani Zhang Tai sepanjang sore, dia tidak menyadari betapa menakutkannya seringai Zhang Tai sampai sekarang. Selama aku bilang aku tidak mendengar apapun, apa yang terjadi antara Istana Huaiyuan dan Dinasti Matahari tidak akan ada hubungannya denganku di masa depan. Jika saya tidak mengungkapkan pendirian saya mungkin terlibat dalam hal ini di masa depan. Namun, bagi Istana Huaiyuan dan Dinasti Matahari, aku hanyalah seekor serangga, pikir Da Vinci. Apakah kamu tahu apa yang harus dilakukan sekarang? Zhang Tai bertanya pada Da Vinci. Da Vinci lalu mengangguk sambil tersenyum pahit. Kastil Besi Hitam bab 350 persiapan. Terkadang, seseorang tidak melakukan sesuatu 100% rasional, misalnya, Zhang Tai membebaskan sejumlah besar budak sore ini. Mungkin karena penghargaannya terhadap kehidupan, rasa kasihannya terhadap para budak, atau keinginan egoisnya untuk mendapatkan buah penebusan. Karena itu, Zhang Tai menghabiskan lebih dari 1000 koin emas untuk membebaskan sejumlah budak murah. Di mata banyak orang, setidaknya di mata Da Vinci, Zhang Tai adalah seorang boros yang tidak tahu betapa sulitnya menghasilkan uang. Setelah mendengar bahwa Zhang Tai memiliki sebuah kastil, Da Vinci tentu saja mengira kastil itu dibangun oleh klan Zhang Tai untuknya. Sebagai seorang pria yang memenuhi syarat untuk memiliki kastil di Pulau Naga tersembunyi dan bermarga Zhang, tidak diragukan lagi. Zhang Tai harus menjadi murid kunci dari klan terkemuka di Istana Huaiyuan. Da Vinci yakin dia benar. Meskipun Istana Huaiyuan sangat besar, hanya sedikit pemuda yang bisa membeli ratusan budak dengan harga puluhan ribu koin emas tanpa ragu-ragu seperti Zhang Tai. Mungkin aku harus mencari pendukung besar seperti Zhang Tai. Tidak buruk jika mendapat dukungan dari klan besar di belakangku, pikir Da Vinci. Selain itu, menurut Da Vinci, dia percaya bahwa Zhang Tai tidak kejam. Seseorang yang bisa merasa kasihan terhadap budak-budak yang rendah hati itu, dan menghormati bahkan terhadap budak yang paling rendah hati sekalipun, bukanlah orang yang jahat.
Zhang Tai mengantar Da Vinci ke jalan lain di dekat Paradise Lost. Aku berada di lingkungan yang canggih. Banyak orang ingin membunuhku atau tidak ingin aku menjadi dewasa. Jika mereka tahu kamu bekerja untukku, kamu hampir pasti akan mati. Aku tidak ingin melihatmu berbohong di selokan kota pengamatan bintang. Apakah saya jelas? Zhang Tai memberitahunya dengan serius, ketika Da Vinci keluar dari mobil. Karena Zhang Tai ingin mencari seseorang untuk bekerja untuknya di kota pengamatan bintang secara diam-diam, maka sebaiknya ia mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Kalau ia terlibat dalam konflik apapun karena urusan Zhang Tai. Mendengar peringatan Zhang Tai, Da Vinci mengangkat bahunya sambil menoleh ke samping dan dengan paksa menelan ludahnya. Jangan khawatir, aku akan mengurusnya. Jika aku membutuhkanmu, aku akan meminta seseorang datang ke sini untukmu. Jika kamu membutuhkanku, kamu juga bisa datang untukku. Tahukah kamu di mana menemukanku? Bentengmu di Gunung Yunju, Pulau Naga tersembunyi. Da Vinci menjawab dengan suara rendah. Zhang Tai lalu mengangguk, hanya ada satu kastil di sana. Kamu bisa menemukannya dengan mudah di sana. Selama kamu tidak melanggar hukum di prefektur Huaiyuan dan menjadi buronan polisi. Aku yakin kamu akan aman di sana. Da Vinci kemudian merasa sedikit lebih baik. Kamu belum memberi nama kastilmu, kan? Benar, aku belum memikirkannya. Zhang Tai tersenyum, baiklah. Sampai jumpa lagi. Melambaikan tangannya, Zhang Tai menginjak pedal gas. Dengan ledakan ringan, Fiery Dragon T9 segera keluar. 2 menit kemudian, Zhang Tai parkir di luar toko perintis di Jalan Star Viewing City. Dia kemudian memasuki toko. Para pionir sudah umum terlihat di mana-mana pada zaman ini, bahkan di negeri Jinyun. Meski berada dalam wilayah peta suatu negara, masih banyak tempat yang belum direklamasi. Tempat-tempat yang belum ditemukan ini sama menariknya dengan tambang emas yang menunggu untuk dieksploitasi. Sebagian besar tempat di prefektur Huaiyuan dihuni. Kota-kota di prefektur Huaiyuan terletak berdekatan satu sama lain, namun, di tempat-tempat yang berjarak 800 km dari prefektur Huaiyuan masih banyak lagi wilayah yang belum ditemukan. Oleh karena itu, masih banyak pionir yang berbasis di prefektur Huaiyuan. Bagi pria muda dengan latar belakang keluarga baik di daerah maju seperti prefektur Huaiyuan, reklamasi lahan kosong hampir menjadi hobi yang menggabungkan petualangan, perjalanan, dan pengembangan diri. Bukan hanya untuk koin emas. Setiap toko yang menjual produk perintis diberi merek berdasarkan kemasan, pedang panjang, koin emas, binatang buas, dan tema serupa. Oleh karena itu, Zhang Tai parkir di samping toko bermerek yang begitu menarik perhatian. Saat Zhang Tai memasuki pintu, seorang gadis berkulit putih dan menarik berjalan ke arahnya dan bertanya dengan sopan, "Apa yang bisa saya bantu, Tuan?" Zhang Tai kemudian melirik produk-produk di toko. Lantai toko berukuran lebih dari 1000 meter persegi, dipenuhi berbagai komoditas. Toko ini mencakup lebih banyak komoditas dibandingkan dengan toko perintis di kota Black Hawk. Bahkan senjata di sini tidak kalah dengan gudang senjata pada umumnya. Apakah kamu punya peta? Ya, peta seperti apa yang kamu inginkan? Peta kota melihat bintang, prefektur Huaiyuan, dan negara Jinyun, masing-masing. Yah, kami punya peta umum dan peta tahan air profesional, yang terakhir sedikit lebih mahal. Jenis yang mana yang kamu inginkan? Gadis itu bertanya. Peta tahan air, vendor mengeluarkan 3 peta tahan air yang digulung dengan cepat. Dipegang dalam silinder tipis yang dilapisi cangkang tembaga, peta tahan air terbuat dari resin khusus. Bila membutuhkan, Anda dapat menyebarkan peta untuk memeriksanya, bila tidak diperlukan, Anda tinggal menggulungnya kembali seperti pita pengukur. Meskipun peta jenis ini tahan air, namun tidak tahan api, peta aluminium yang tahan air dan api jauh lebih mahal. Harga setiap peta kota pengamatan bintang dan prefektur Huaiyuan adalah 3 koin perak. Untuk peta terbaru negeri Jinyun, karena beberapa area yang belum ditemukan dikonfirmasi oleh para pionir pada akhir Mei ini, harganya sedikit lebih mahal, 18 koin perak. Tidak masalah, aku juga membutuhkan teropong berkekuatan tinggi. Zhang Tai menunjuk ke sebuah kacamata di konter di sana. Si pramuniaga kemudian mengambil teropong itu untuk Zhang Tai. Setelah memeriksa kekuatannya, Zhang Tai mengangguk. Apalagi, Tuan, jenis baut pemecah baja apa yang paling populer? Zhang Tai bertanya. Baut pemecah baju besi yang paling populer adalah baut pemecah armor Breaking Wind 6 tanpa bulu ekor. Baut pemecah baju besi jenis ini disesuaikan dengan busur logam kecil dan menengah terbaru yang dibuat sesuai dengan GM760 pada senjata manusia. Dengan panah logam berukuran sedang, kamu bisa menembus Strangling LV6 dalam jarak 80 meter. Banyak pasukan tentara badai dan negara Jinyun yang dilengkapi dengan baut semacam ini. Pramuniaga itu menjelaskan dengan sangat lancar. Tolong tunjukkan padaku satu. Pramuniaga itu dengan cepat mengeluarkan baut hitam dengan kepala 3 sisi yang suram, yang tampak seperti kepala ular berbisa, dan menyerahkannya kepada Zhang Tai. Sambil memegangnya, Zhang Tai melihat dan merasakannya,
Kemudian, data pasti tentang baut pemecah baju besi ini muncul di benak Zhang Tai. Breaking Wind 6 baut pemecah armor tanpa bulu ekor. Panjang, 42,7 cm. Lebar kepala, 3,5 cm. Berat total, 721 gram. Dengan panjang lebih dari 40 cm, baut ini dibuat dari segi aerodinamis paling populer di zaman ini. Badan baut dibagi menjadi 4 bagian dengan ketebalan dan panjang yang berbeda. Tampaknya dibuat dengan beberapa aturan aneh karena terasa sangat nyaman. Sambil menimbangnya di tangan, Zhang Tai kemudian melirik keluar. Dalam sepersekian detik, Zhang Tai telah mengunci energi spiritualnya pada sebuah lampu yang tergantung di luar toko yang berjarak 100 meter di seberang jalan. Zhang Tai kemudian tersenyum. Meskipun baut ini tidak seringan baut tangan saya, namun kekuatan penghancurnya tidak lebih kecil dari baut tangan saya. Selain itu, karena bobotnya yang lebih berat, kekuatan penghancurnya akan sedikit lebih besar. Jarak tembak efektifnya di tangan Zhang Tai adalah sekitar 140 meter, yang hampir sama dengan jarak tembak lembing kecil. Setelah mengalami upaya pembunuhan, Zhang Tai tahu bahwa bagi sebagian orang, fakta bahwa ia telah membangkitkan garis keturunan leluhurnya dan menyesuaikan 2000 baut tangan di Departemen Barang di Pulau Naga tersembunyi mungkin bukan rahasia sama sekali. Jika dia terus membunuh orang dengan baut tangannya, meskipun dia dapat mengingat semua baut tangan tersebut, namun luka pada korbannya akan tetap mengungkap banyak informasi, yang tentunya akan menimbulkan keraguan orang lain terhadap dirinya. Oleh karena itu, dia memutuskan akan lebih baik membeli beberapa senjata populer untuk menyembunyikan jejaknya. Zhang Tai kemudian memesan 2 kontainer baut tersebut, sehingga totalnya menjadi 48 baut. Untuk senjata-senjata yang tersedia dalam produksi massal, biayanya akan jauh lebih murah daripada harga baut tangan Zhang Tai karena setiap jenis baut hanya berharga sedikit lebih dari 1 koin perak. Setelah membeli baut pemecah baju besi, Zhang Tai membeli 2 pedang berat lainnya, 1 set celana panjang militer, dan ransel serbaguna. Setelah memasukkan semua barang ke dalam ranselnya, Zhang Tai meninggalkan toko ini dengan ranselnya. Di antara semua barang yang dibeli Zhang Tai, yang paling mahal adalah 2 pedang berat. Namun, harga total kedua pedang berat itu kurang dari 5 koin emas. Setiap pedang bahkan lebih ringan dari 20 kg. Bagi seorang pria yang pernah menggunakan sertifikat pria, pedang berat semacam ini benar-benar terlalu konyol bagi Zhang Tai baik dari segi ukuran maupun beratnya. Namun, itu bukan soal apakah itu konyol atau tidak, yang penting itu merusak. 1 jam kemudian, Zhang Tai menetap di sebuah suite mewah di lantai 28 Milky Way Hotel, hotel termewah di Star Viewing City. Sambil mendorong kereta bagasi, seorang pelayan mengantar Zhang Tai ke kamarnya dan dengan sopan bertanya, "Tuan, ini kamar Anda. Apalagi yang bisa saya bantu?" Zhang Tai mengintip keluar jendela kamar dan menunjukkan senyuman. "Tolong bawakan ranselku dari kereta bagasi." Setelah mengatakan itu, Zhang Tai memberikan koin perak kepada pelayan itu sebagai tip. "Terima kasih, tidak ada yang lain, aku ingin istirahat." "Baik Pak, kalau butuh room service, cukup bunyikan saja bel di sini. Kalau mau bersantai atau mencoba peruntungan, ada rumah judi di lantai atas, ruang makan di lantai 2, jelasnya pelayan saat dia menutup pintu. Sambil meletakkan ranselnya, Zhang Tai berjalan melewati koridor untuk mengunci pintu dari dalam sebelum berjalan kembali. Sambil berjongkok di tanah, Zhang Tai membuka kunci dan resleting di ranselnya, lalu mengeluarkan paket persegi panjang dari teropong berkekuatan tinggi itu. Zhang Tai dengan cepat memasang teropong dan memasukkan lensanya. Setelah itu, dia membawa teropong itu ke jendela depan kamarnya. Dia pertama-tama menyesuaikan jarak antara tirai untuk mengubah kecerahan, dia kemudian menarik tirai sutra. Terakhir, Zhang Tai meletakkan lensa teropongnya di antara 2 tirai dan mengarahkannya ke tempat yang berjarak 1 km dari hotel. Setelah sedikit mengatur sudut dan fokus teropongnya, dia bisa melihat dengan jelas tempat itu. Kota dingin surga rumah klan Zen, sebuah tanda besar dengan tulisan emas muncul di pandangan Zhang Tai. Di bawah tanda itu ada beberapa penjaga pintu masuk berseragam hitam. Karena jaraknya hanya 1 km, Zhang Tai bahkan bisa melihat dengan jelas ekspresi penjaga di sebelah kiri pintu masuk. Zhang Tai terus menatap tempat itu selama sekitar 1 jam. Dia mengalihkan pandangannya sampai senja tiba di luar. Setelah meninggalkan jendela, Zhang Tai menyalakan lampu fluoride di kamar tidur dan mengeluarkan peta kota pengamatan bintang. Zhang Tai menunjuk ke wilayah antara Hotel Milky Way dan rumah klan Zen, lalu mengamati setiap jalan dan sekutunya, termasuk setiap bangunan sebanyak lebih dari 10 kali. Setelah itu, dia mengembalikannya dan mengeluarkan peta prefektur Huaiyuan. Di peta prefektur Huaiyuan, kota pengamatan bintang hanya menempati area kecil. Karena skala yang berbeda, detail yang disajikan pun berbeda. Gulu, gulu. Saat itu, Zhang Tai mendengar perutnya berbunyi. Sambil menyentuh perutnya, Zhang Tai teringat bahwa dia baru sarapan pagi itu dan melewatkan makan siang. Zhang Tai meninggalkan ruangan menuju ruang makan di lantai 2 hotel. Saat dia keluar dari lift, dia menabrak seseorang.
Itu kamu, dengan anting-anting warna-warni dan rompi koboi biru, gadis itu cukup takjub melihat Zhang Tai. Sebelum Zhang Tai bereaksi, gadis itu sudah merangkul lehernya dan mencium wajahnya dengan cepat sambil berkata dengan suara manja, "Suamiku, kenapa terlambat datang ke sini? Aku sangat merindukanmu." Mendengar kata-kata itu, Zhang Tai menyadari bahwa dia jelas-jelas menjadi kambing hitam. Segera setelah itu, dia melihat beberapa pria ganas dan tangguh berjalan ke arahnya.